donasi para sahabat semua akan kami laporkan di YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Kemudian untuk informasi harian bisa dicek di Instagram kami yaitu mmci.official. Jadi jangan lupa di-follow. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita akan undang gurunda kita untuk hadir di The Arena pada hari ini. Assalamualaikum, Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya nih Gurunda? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita semua tetap Alhamdulillah. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi tadi saya sudah sampaikan Gurunda mengenai pembangunan Masjid Nur Maulida ini. Mungkin Gurunda selaku Ketua Makassar Mualaf Center Indonesia bisa menjelaskan beberapa program kita ke depannya seperti apa dan kemudian perencanaan ke depannya dari MMC ini seperti apa. Tafadhal Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita kembali menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada melalui acara The Arena yang kemudian merupakan kegiatan rutinitas ya, yang menjadi aktivitas rutin oleh Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia pada hari Kamis. Juga salam serta taslim senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah, hamba dari Sang Pencipta alam semesta dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat sekalian, dapat kami informasikan bahwa kondisi pembangunan daripada masjid kita itu alhamdulillah sudah pada tahap perampungan daripada pondasi ya, sesuai dengan video yang ada di channel Zulkifli M. Abbas beberapa hari yang lalu. Itu kondisi terakhir pada saat kami ke lokasi hari Ahad. Nah, perkembangan terakhir kita belum melihat, tapi menurut informasi teman-teman itu sudah ada pada sesi di mana slope-nya itu sudah mulai dikerjakan. Artinya bahwa pekerjaan masjid kita alhamdulillah berjalan terus. Mudah-mudahan tahun depan di bulan suci Ramadan itu sudah bisa difungsikan sebagai tempat ibadah salat tarawih berjamaah. Lalu kemudian di sini juga kita sampaikan ucapan terima kasih banyak ya kepada sahabat-sahabat netizen yang dengan gigihnya membantu ya, baik yang bantu dengan doa maupun yang dengan memberikan sumbangsi berupa dana di dalam keberlangsungan pembangunan Masjid Nur Maulida ini. Ingin saya katakan bahwa hal ini bisa terwujud bila mana teman-teman semuanya itu bisa kompak untuk kemudian mengambil bagian di dalam menanamkan sumber daripada amal jariah yang sangat dibutuhkan kelak di akhirat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kami dari tim ZZZ itu, dari tim MMCI dan juga ZZZ itu mengucapkan banyak terima kasih banyak atas partisipasi sahabat-sahabat sekalian di dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan masjid kita, baik yang ada di ZZZ di Blora maupun yang ada di Kota Makassar atau Kabupaten Goa tepatnya. Karena ini sangat mencerminkan bagaimana kita sebagai umat Islam itu kompak di dalam menjalankan syariat agama kita. Nah, rencana ke depan insya Allah masjid ini
ya akan menjadi sentralisasi daripada pembinaan mualaf yang ada di bawah binaan, Makassar Mualaf Center Indonesia. Perlu juga kami sampaikan sahabat-sahabat sekalian bahwa di wilayah tempat kita, di lokasi tempat kita membangun Masjid Nurmalidah ini, itu dari sejak kerajaan Goa sampai hari ini itu belum ada masjid, ya. Tepatnya di, eee, kisaran Bolangi Ampat. Di Bolangi Ampat itu dari sejak kerajaan Goa, itu sudah berapa tahun itu. Udah ratusan tahun, itu belum pernah dijamah oleh masjid. Ada masjid, tapi di bawah kaki bukit, itu berkisar kurang lebih 1 kilometer, 3 kilometer, ya sekitar 3 kilometer dari titik lokasi, itu ada kita temukan masjid, ya sifatnya masjid, perkampungan untuk menampung, masyarakat yang ada di sekitar. Tapi di wilayah ini, Dusun Parasui, tepatnya di Bolangi Ampat, itu dari sejak zaman kerajaan Goa. Jadi itu sudah berapa ratus tahun yang lalu, sampai hari ini belum ada masjid yang bisa difungsikan sebagai tempat ibadah. Nah ini adalah, sesuatu yang sangat-sangat menjadi, tolak tolak belakang daripada, kenapa kemudian, MMCI itu mengambil lokasi ini sebagai tempat pembangunan masjid. Di samping karena memang ada amanah dari almarhumah, dari sejak pertama kami, eee, membeli lokasi ini, dia dari awalnya memang sudah mengatakan bahwa baiknya di sini ada masjid, karena masjid untuk sholat itu jauh. Kita harus, berjalan kaki kurang lebih 3 kilometer ke bawah kaki bukit baru bisa, menemukan masjid. Karena itulah sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, saya mengharap ya kepada sahabat untuk ikut berpartisipasi di dalam, membangun tempat ibadah kita. Karena kedepannya akan kita jadikan sebagai tempat kajian, tempat musyawarah, tempat berkumpul, dan insya Allah kalau sudah rampung masjidnya, sedikit demi sedikit, kita akan lanjutkan dengan pembangunan pesantren, juga di lokasi yang sama. Jadi masjid ini sejatinya nantinya sebagai masjid, pesantren, karena rencananya kita akan membangun pesantren di, eee, lokasi daripada masjid ini kita dirikan. Karena itulah kemudian, ya sangat kita membutuhkan dan mengharapkan uluran tangan dari sahabat-sahabat sekalian, dalam arti kata, kalau MMCI secara pribadi ingin ingin kemudian membangun masjid ini, saya rasa MMCI sanggup ya, hanya membutuhkan waktu yang lama. Karena itulah kemudian kenapa MMCI melempar ke publik, agar teman-teman semua juga ikut mengambil bagian untuk bagi-bagi amal jariah berlomba-lomba untuk menuju jalan yang diridai oleh Allah. Saya kira begitu Nanda Surya, terima kasih banyak sementara. Siapa tahu Baik, ada tamu yang dari teman-teman mungkin bisa dinaikkan supaya kita berdialog. Terima kasih. baik. Terima kasih Guru Ndazuma untuk penjelasannya. Mungkin oke, di backstage juga sudah ada Ustadz Alwan. Kita undang dulu. Assalamualaikum Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Waalaikumsalam Dinda, Ustadz Alwan. bagaimana kabarnya nih Ustadz Alwan? Sudah fit kah dari perjalanan ke Kampung Mualaf tempo hari? Ya alhamdulillah sudah cukup lama ya, pasti sudah baikan lah. Sorry, maksudnya sudah fit lah. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin sedikit ya sebelum kita memulai The Arena ini, saya akan mengundang dulu perwakilan dari salah satu pengurus MMCI untuk menjelaskan beberapa unit-unit yang ada di Makassar Molaf Center Indonesia ini. Jadi saya langsung undang saja kepada Bang Aso. Assalamualaikum Bang Aso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Jadi Bang Aso ini ketua divisi pendidikan ya Bang, betul Bang? Siap, siap. Oh ya, oke baik. Jadi di kesempatan kali ini kami juga ingin memperkenalkan organisasi yang diketuai langsung oleh Bang Zuma. Jadi mungkin di kesempatan kali ini Bang Aso bisa menjelaskan beberapa unit-unit yang ada di Makassar Mualaf Center Indonesia ini. Tafadhal Bang Aso. Ya, terima kasih Bang atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sore hari ini kita hadir lagi di acara yang sangat bergengsi bagi saya, The Arena Makassar Mualaf Center Indonesia. Tanpa melangkahi Bang Suma sebagai Ketua Umum dan ada Ustaz Alwan sebagai Sekretaris. Saya lihat sudah hadir semua di The Arena hari ini. Saya diberi kesempatan sedikit untuk menambahkan apa yang telah dipaparkan oleh Gurunda Suma tadi. Bang Suma sebagai Ketua Umum dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Dalam hal ini saya di divisi pendidikan sedikitnya sedang diberi tugas atau mandat untuk memaparkan kegiatan-kegiatan di MMCI. Sebelumnya mohon maaf karena terlambat bergabung sehingga harus Bang Suma yang memaparkan beberapa hal tentang pembangunan masjid kita di Bolangi. Seyogianya tadi saya bisa memulai dulu baru gurunda kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat. Baik, Bang, saya sampaikan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Makassar Mualaf Center Indonesia berkat dukungan dan donasi bantuan dari seluruh saudara-saudara Muslim kita, semoga yang telah mendonasikan sebahagian hartanya hari ini diberikan kesehatan, semakin diperluas rezekinya, sehingga kita bisa sama-sama menjadi benteng utama dalam syiar atau berjuang di agama Allah ini. MMCI sampai dengan hari ini kita sudah ada disebutkan tadi Bang Suma di pembangunan masjid di Bolangi. Insya Allah dari sana cikal bakal ada pesantren akan dibangun di sampingnya. Nah, tepat di depannya ini Bang, di depan dari masjid yang kita bangun ini, sampai hari ini di seberang jalan itu ada rumah Hobbit Bolangi. Jadi di dalam rumah Hobbit itu sudah ada item-item, ada penginapan ya Bang, ada penginapan, kemudian ada spot-spot untuk teman-teman bisa berfoto untuk digunakan di Instagram, kemudian ada kolam renang ya, ada kolam renang. Di sebelah dari rumah Hobbit Bolangi ada peternakan unggas, peternakan bebek, peternakan ayam kampung. Jadi kalau misalnya ke rumah Hobbit Bolangi berkunjung, teman-teman kalau mau makan unggas, sisa pesan saja. Di seberangnya ada, bisa kita potong di sana. Nah, selain daripada itu, teman-teman, MMCI hari ini sedang menggarap sebuah website toko MMCI, di mana teman-teman, saudara-saudara Muslim bisa bergabung untuk menjual barang atau menjual jasa di toko MMCI, nanti bisa bergabung. Nanti pertemuan berikutnya mungkin bisa kita bahas khusus untuk toko MMCI di web kita itu. Jadi kurang lebih kayak seperti
Halo? Lanjut tidak, lanjut. Iya, baik Anda. Kurang lebih seperti apa ya, toko MMCI yang dibangun bersama teman-teman ini, yang menjadi pelopor di sini, yang menjadi apa namanya, programmernya, yang membuat web ini diramu bersama dengan Ustaz Alwan. Nanti mungkin Ustaz Alwan bisa menambahkan jika ada waktu. Di sini adalah toko MMCI ini, misalnya teman-teman punya barang, punya produk, mau dijual di mana? Mau dijual di toko MMCI, silakan bisa menghubungi admin dari MMCI. Nanti kalian akan diarahkan ke divisi ekonomi, ya. Jadi ini sedang dikembangkan sedemikian rupa, nanti sehingga bisa menjadi seperti Lazada mini, ya. Ibaratnya kita punya toko khusus, MMCI punya toko secara online, secara berbasis web. Teman-teman bisa bergabung nanti di sana, menjual apa? Menjual barang atau menjual jasa. Nah, selain daripada itu, kita juga sedang bekerja sama. Ini bagian dari rintisan dari MMCI. Ada divisi ekonomi Bang Lukman. Itu untuk di wilayah Makassar kita punya mitra kurir. Jadi nanti ini mitra kurir akan dikombin dengan toko web kita, sehingga barang-barang yang teman-teman jual di toko MMCI itu tidak perlu ragu lagi, karena ada kurir-kurir yang kita siapkan bekerja sama dengan mitra kurir. Ini rintisan dari ketua divisi ekonomi di bidang ketua divisi ekonomi di MMCI, yaitu Bang Lukman. Nah, jadi yang pertama teman-teman yang bisa kita laporkan untuk divisi-divisi sekarang ini sedang bergerak di Makassar Mualaf Center Indonesia, Rumah Hobbit Bolangi, ada penginapan, ada kolam renang, ada peternakan unggas, ada peternakan apa namanya, ada bebek, ada ayam. Di sana teman-teman bisa kalau mau bikin kegiatan-kegiatan, boleh menghubungi kami di MMCI, nanti kita aturkan jadwal-jadwalnya di sana, kegiatannya seperti apa kita aturkan. Yang kedua, kita juga sudah punya toko MMCI di web, berbasis web. Teman-teman kalau mau bergabung di toko MMCI boleh menghubungi admin kami. Lalu kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk divisi pendidikan. Insya Allah per Desember ini teman-teman kita akan membuka atau memulai berprogres dalam pembangunan sekolah TK Islam Nur Maulida, insya Allah namanya ya, TK Islam Nur Maulida. Kita akan buat, hari ini kita sedang sudah melakukan, sudah on the track, dan mungkin nanti Januari insya Allah kita sudah melakukan pembukaan atau penerimaan santri atau siswa ya untuk sekolah kita ini Nur Maulida. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang? Mungkin sempat ada yang terlupa. Saya kembali ke MC. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bang Aso. Terima kasih banyak atas kesempatannya di The Arena kali ini. Jadi untuk pemirsa itu kurang lebih garis besar dari pergerakan kedepannya dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Baik, jadi kita mulai saja untuk The Arena pada hari ini. Jadi di backstage ini kita sudah kedatangan teman untuk berdiskusi. Ada Bang Jun. Baik, Ya, silakan Bang Jun. assalamualaikum Waalaikumsalam untuk warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, silakan Oke, Bang Jun. Ini ya Bang, Bro Zuma. sebelum ke ini deh ya, izinkan saya juga untuk, mungkin sudah disampaikan, tapi izinkan saya mengulangi bahwasanya Mr. X yang kerap kali disampaikan, yang boleh dikata besar sekali ya pengaruh beliau, dari bukan hanya dari sisi
bantuan modal, tapi juga dari pikiran, dari itu beliau lagi sementara sakit. Mohon doa daripada teman-teman semua. Sekarang lagi di rumah sakit, tadi baru saja kami jenguk. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sakit yang beliau alami itu menjadi penggugur dosa. Ya, jadi kita orang yang beriman ini berkeyakinan bahwasanya tidaklah salah satu musibah menimpa orang itu berarti itu juga bagian daripada menggugurkan dosa. Semoga beliau disembuhkan, ya, cepat pulih lagi dan cepat lagi beraktivitas. Masuk diantaranya adalah mengembangkan Makassar Mu'allaf Center Indonesia ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, MMC ini tentu tidak akan berhenti di sini. Boleh jadi ketika kita sudah menjadi bangkai di tanah, ini akan terus berlanjut. Dan kita doakan insya Allah akan terus berlanjut. Sehingga kita sekarang ini tengah membangun pondasi-pondasi ya. Kita tidak lagi bangun apa-apa, kita lagi membangun pondasi untuk menjadi tongkat estafet yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ya, memang kita bergerak dengan keterbatasan. Jadi semua itu kita gerakkan dengan sesegera mungkin dengan keterbatasan, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Kita cukup berencana, kita cukup bekerja keras, insya Allah Allah akan datangkan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bahwa dalam rangka untuk ya bentengi umat Islam, ini tidak cukup berhenti hanya pada akal pikirannya saja. Tapi mu'allaf yang menerima Islam itu juga harus dipikirkan juga perutnya, dipikirkan juga bagaimana kelangsungan hidupnya. Karena mereka ketika meninggalkan agama lama, mereka itu berada di dalam kesusahan dan kepayahan. Mereka harus berjibaku meninggalkan semua ya, keluarga, meninggalkan anak, istri, kerabat, bahkan pekerjaan. Nah, disitulah MMCI hadir mengupayakan seluruh amal-amal usaha itu dalam rangka agar kita bisa mandiri dan kemudian hari ada solusi yang terbaik untuk mereka para muallaf. Jadi bahasa kami dari kita untuk kita. Ya, jadi ini semata-mata kita buat semua ini semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Dek, bisa kita mulai sekarang. Baik, terima kasih Ustaz Arman. Tolong Jadi Bro MMCI, ya, pertanyaannya nanti saya share screen. oh ya silakan. Oke, ini ada satu dari video ya. Silakan dibalas ya. Saya nggak ngerti cara balasnya. Kira-kira dengar nggak suaranya? Today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text to Muslims in general. This is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. In North Africa, there is a slightly different text that is based on a slightly different reading. And then too, in some parts of Africa, there is another reading of the Quran and a matching manuscript that is prevalent. And here too, we find some slight variations that do not affect Muslim beliefs and do not affect Muslim practices in any significant degree. Ralph Cravey, who brought this video to my attention, comments, he's saying essentially the same thing about the Quran that we say about the Bible. He says that the textual variants in the Qurans do not affect any core Islamic beliefs. We Christians say the same thing about the textual variants in the Bible manuscripts. It's not only what Christians say about the Bible, it's even what Muslims' favorite and, in most cases, only New Testament scholar says as well. In Misquoting Jesus, Bart Ehrman says essential Christian beliefs are not affected by textual variants in the manuscript tradition of the New Testament. I don't know about you, but I find it ironic that after centuries of polemics against the biblical text, some Muslims are now saying something similar about the preservation of the Roman. Baik, mohon maaf saya akhiri dulu karena takutnya kami kena copyright, Bang. Jadi mungkin garis besar pertanyaannya sudah
bisa Nanti ditangkap. ada satu lagi ya, tapi jawab dulu Nah, yang ini. ya Tapi baik. yang satu lagi dari Indonesia. Silakan. Ya, mungkin Bang Jun bisa nanti pertanyaannya disampaikan saja Bang, karena kalau menampilkan video dari rekomendasi YouTube seperti ini, takutnya kami kena banned copyright Bang. Baik, Oke. Jadi mungkin pertanyaannya dia itu singkatnya Dr. Syabir Ali mengakui Quran itu banyak variannya gitu. Gitu sih simpelnya. baik. Jadi tafadhal mungkin Ustadz Alwan ingin menjawab pertanyaan dari Bang Jun, silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Dr. Sabir Ali ketika menyampaikan tentang kiroat ya, atau yang mereka katakan varian, Dr. Sabir Ali itu sudah pernah mengklarifikasi bahwa ketika beliau menyampaikan itu lantas kemudian digoreng oleh para apologet Kristen di Barat. Ya salah satunya yang tadi itu Islam seorang itu ya apologet bro. Kristen itu ya. Jadi dia tuh Sabir Ali itu meluruskan bahwasanya yang beliau maksud varian Quran itu adalah kiroat, varian bacaan. Dan kita sudah jelaskan berkali-kali bahwasanya di dunia ini, di seluruh pesantren yang belajar ulumul Quran, bahasa Quran, mereka pasti tahu tentang kiroat. Karena itu pasti menjadi salah satu cabang ilmu yang diajarkan. Kiroat atau bacaan, cara baca lain ya kita bahasanya. Cara baca lain dari Al-Quran. Pertanyaannya adalah apakah kiroat ini salah apa tidak? Kita katakan tidak salah, karena itu adalah yang dilegitimasi. Saya ulangi ya, dilegitimasi oleh Rasulullah SAW. Kita boleh membaca cara bacaan yang lain. Makanya di kitab-kitab tafsir, ya, kalau kita buka Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dari seluruh kitab-kitab tafsir yang kita baca, kita akan menemukan cara baca yang lain ini. Biasa dibaca begini, ulama kemudian kadang juga dibaca seperti ini. Itu dituang. Apalagi kalau di kitab-kitab yang khusus membahas ulumul Quran misalnya. Itu lebih dibahas lagi. Jadi itu bukan hal yang lumrah. Nah, dari video tadi dia coba untuk mengatakan bahwasanya perbedaan perjanjian baru itu sama saja dengan Quran. Quran itu ada varian. Kita katakan tidak sama, karena Quran itu dilegitimasi. Iqra ma tayassara laka minal Quran. Kamu baca pilihan, boleh milih. Baca mana yang paling mudah. Makanya ada kata di dalam kalau kita baca misalnya wadduha, lalu ada yang baca wadduhe, itu pilihan, silahkan Anda baca wadduha boleh, wadduhe boleh. Nah, ini ada pembahasan yang khusus dan sudah sering kita ulang-ulang tentang qiraat ini. Bible bagaimana? Bible itu tidak bisa sama, tidak bisa disamakan. Itu seperti menyamakan mutiara dengan batu kali, sama sekali tidak sama. Biblos atau Bible ini berdasarkan manuskrip. Tidak ada legitimasi, tidak ada Yesus mengatakan, Bible ini akan datang dengan beberapa varian. Tidak ada. Quran Nabi sudah menerangkan itu. Biblos tidak. Yang terjadi adalah kenapa ada varian, kenapa ada perbedaan bacaan. Karena ketidakterjagaan. Orisinalnya sudah hilang. Yang ada hanyalah kopian. Di antara 5.800 kopian manuskrip Yunani, tidak ada satupun yang identik atau sama. Ini bilang A, ini bilang B. Ini bilang C, ini bilang D. Tidak ada satu identik yang sama. Itulah yang dikenal dengan varian. Beberapa bahkan pakar Kristen itu mengatakan itu bahkan tidak layak disebut dikatakan varian, karena perbedaannya sangat mendasar. Misalnya ketika kita bicara contoh, itu banyak sekali contoh yang bisa dipaparkan ya. Ada ribuan yang bisa saya hadirkan contoh kalau itu kita ingin bahas secara spesifik. Ada ribuan. Ada satu ayat yang dia hanya beberapa kata. Di ayat yang lain, isinya sama, tapi isinya satu kalimat panjang. Jadi perbedaan ada yang satu kata, ada yang perbedaan dua kata, ada perbedaan tiga kata, ada perbedaan satu kalimat, ada perbedaan satu paragraf. Jadi perbedaannya itu sangat banyak sekali dan itu karena ketidakterjagaan. Ketika disalin, mereka tambah-tambahkan. Ketika disalin, mereka kurang-kurangi. Perbuatan mereka ini dikatakan di dalam Al-Quran, yuharrifunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka itu suka merubah-rubah isi kitab suci,
lalu mereka katakan ini firman Tuhan. Dan itu yang terjadi sekarang. Fakta kalau manuskrip yang diketemukan itu tidak ada satu sama lain itu identik. Ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi saya pikir itu mungkin penjelasan standarnya. Kalau kita ingin terangkan ini lebih jauh, mungkin kita bisa buka topik yang baru khusus tentang ini. Dari saya mungkin begitu. Oke, Baik. saya boleh menengahi dulu nih. Silakan Bang Jun, silakan. Kalau dipikir-pikir memang bukan varian, kiroat itu tidak ada masalah ya. Kalau kita lihat Qori internasional tuh membacakan Quran, kalau memang misalkan beda versi atau beda apa pasti ada didis. Tapi ini lagi nih, apakah ini Quran itu terjaga? Ini saya juga masih nanya juga ya, masih belajar ya. Itu berdasarkan klaim sepihak saja gitu. Silakan Bro Zuma. Nih. Baik, silakan Gurunda Zuma. Mungkin ingin Baik. menanggapi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau dikatakan bahwa itu adalah klaim sepihak, alhamdulillah Al-Quran sampai hari ini mengklaim dirinya adalah salah satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang dikatakan bahwa ditanyai atau bercakap bersama dengan Rasulullah mengatakan, ya, wahai Jibril, sesungguhnya saya diutus kepada umat yang buta huruf. Di antara mereka ada orang-orang yang tua, ada orang-orang uzur, ada anak-anak, ada wanita, ada hamba sahaya, serta orang-orang yang tidak pernah membaca buku. Mohon maaf agak putus-putus sepertinya. Daripada apa yang dituangkan Al-Quran di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kami mewahyukan dengan 7 huruf. Coba. Berarti Al-Quran itu memang diwahyukan dengan metode yang memang Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang Adinda Alwan sampaikan, bahwa itu sudah diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan qiraat. Varian yang menjadi kemudian senjata orang-orang seakan-akan ingin menyamakan kitab mereka dengan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu juga ternyata mengalami perubahan-perubahan. Salah besar. Contoh misalnya di dalam salah satu ayat ya, dalam Al-Fatihah misalnya. Ada yang kemudian membacakan Maliki Yaumiddin. Ada juga Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu ada. Tapi tidak mengganggu daripada makna. Tidak mengganggu daripada terjemah daripada ayat ini. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang di luar sana. Yang ingin mencari-cari kesalahan daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Al-Quran itu tetap identik. Kalau misalnya ada varian, ada bacaan yang berbeda, karena adanya tanda harakat, atau ada mat, atau ada huruf yang kemudian berbeda, itu karena sudah dilegalkan oleh Rasulullah. Asbabul nuzulnya itu tadi diantaranya. Bagaimana Rasulullah mengatakan, ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang hamba sahaya, yang mana mereka ini belum pernah membaca buku sama sekali. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu dipahami di sini. Bahwa ketika varian bacaan itu berbeda, ada yang mengatakan Maliku Yaumiddin, atau Malika Yaumiddin, atau Malika Yaumiddin, atau Malaka Yaumiddin, atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, itu tidak merusak daripada tatanan, daripada makna, arti daripada kandungan Al-Quran sendiri. Artinya bahwa Rasulullah sudah mengetahui dan mengiyakan ketika apa yang diriwayatkan oleh Aisyah misalnya, ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau saya tidak salah ya, Waqqas kalau saya nggak keliru, itu ditanya, ini gimana bacaannya? Kemudian Rasulullah mengatakan itu benar. Kemudian ketika sahabat lain mengatakan, kalau yang ini gimana Rasulullah? Itu juga benar. Berarti dua-duanya bahkan 7-7-nya itu dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, karena itulah kemudian hal ini dijadikan sebagai
sarana untuk kemudian mengucilkan Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'an itu tidak sama satu sama lain. Itu salah itu. Itu keliru besar. Makanya saya katakan tadi ketika dikatakan Maliki Yaumiddin, Rasul mengatakan itu benar. Maliki Yaumiddin, itu juga benar. Nah, sekarang tergantung apakah dia Maroko menggunakan Maliki Yaumiddin atau dia menggunakan Maliki Yaumiddin. Ya, itu urusannya mereka. Di mana bacaan-bacaan ini adalah bacaan yang sudah diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu satu. Kedua, kalau ingin disama-samakan antara bacaan Quran dengan gospel, oh jelas berbeda. Seperti yang diterangkan Adinda Ustaz Alwan tadi. Jauh sekali. Ya, karena Al-Quran itu sumbernya satu. Al-Quran itu sumbernya satu, bacaannya 7. Coba. Ya. Sumbernya satu, bacaannya 7. Jadi 7-7-nya itu bersumber dari Rasulullah. Berarti siapapun yang menggunakan salah satunya atau 2 di antaranya atau 3 atau bahkan 7-7-nya itu semuanya benar. Tidak ada yang salah di situ, tidak ada yang keliru di situ. Tapi kalau dibilang perjanjian baru, wah kacau. Karena kita tidak tahu sumbernya siapa. Sampai kepada Yesus tidak. Sampai kepada murid aslinya juga tidak ada pembuktian itu. Contoh misalnya saya ambil dari Matius 19 nomor 29. Di terjemahan baru diterangkan. Siapa orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anaknya dan ladangnya, ya, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di ayat yang sama, kitab yang sama, bab yang sama, nomor yang sama, hanya tahunnya yang berbeda, kata istri itu ada. Kalau di terjemahan baru, istri itu kata itu tidak ada. Tapi kalau di terjemahan lama, ya, itu kata istri ada. Di BIS tahun 1985 juga kata istri itu ada. Artinya bahwa ini bukan seperti yang ada di dalam Quran. Kalau di Al-Quran itu adalah metode, kiraatnya. Ya. Kiraatnya yang kemudian ada perbedaan. Dialeknya yang ada perbedaan. Kalau ini bukan lagi dialek yang berbeda ini. Kalau misalnya dikatakan bahwa di dalam terjemahan misalnya terjemahan 2008. Di situ diterangkan ada kata istri. Ya, revisi Mil tahun 2008 ada kata istri. Terjemahan baru tidak ada kata istri. Apa yang menjadi rujukan untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah? Sama-sama mengklaim benar. Lain mengatakan kami yang benar. Dari versi lain juga mengatakan kami yang benar. Kalau kita mau merujuk kembali kepada manuskrip, nah ini juga menjadi tanda tanya besar. Apakah manuskrip ini betul dituliskan oleh muridnya Yesus? Apakah manuskrip ini kemudian benar-benar bersumber dari Yesus? Karena Yesuslah satu-satunya sumber daripada firman Allah kepada Bani Israel yang kemudian namanya dibawa-bawa oleh para pengarang. Kalau Al-Quran, semua penghafal Quran sedunia itu memahami itu. Belum pernah ada penghafal ya dibatalkan acara lomba hafalannya karena pada ayat dan surah yang sama ada hafalan yang berbeda. Itu belum pernah terjadi. Sementara Al-Quran sudah seumur 1400 tahun silam. Nah, inilah kemudian membuat keputusasaan orang-orang yang menginginkan mendapatkan celah di dalam Al-Quran karena mereka tidak menemukan celah itu. Setelah kita jawab ya dengan akurat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah membenarkan qiraat ini, maka mereka pun putus asa. Entah besok apalagi yang akan menjadi bahan mereka untuk menyerang Al-Quran. Demikian untuk sementara. Baik, itu tadi tanggapan dari Gurunda Zuma. Bagaimana Bang Jun? Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi? Satu lagi ya. Oke, baik, silakan Bang, singkat saja. Jadi dari Indonesia ya, tapi terang aja kok, ini gak kena strike kok dari itu. Siap-siap Bang. Mengenai substansi dari sahada, ya sahada, deklarasi iman yang merupakan pilar pertama yang menjadi tonggak penentu dari identitas Anda sebagai seorang Muslim. Sahada atau deklarasi iman Anda yang dikenal luas sekarang di seluruh dunia dan yang dikumandangkan oleh Muslim di seluruh dunia berisi dua klausa teologis yang ditempatkan berdampingan.
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Nah, di dalam perenungan ringkas ini saya akan memperlihatkan baik dari studi kesarjanaan maupun dari isi sumber-sumber Islam terdapat di dalam Quran. Bahkan menurut studi kesarjanaan, sejauh yang bisa dibuktikan menurut bukti-bukti arkeologis, khususnya penelitian terhadap koin-koin kuno, dibuktikan misalnya oleh Profesor Stuart De Sears bahwa penyebutan mengenai kerasulan Muhammad baru muncul di dalam koin yang diproduksi kira-kira pada tahun 685 atau 686. Itu berjarak lebih dari 50 tahun pasca kematian Muhammad. Tetapi demi keringkasan, saya akan mengabaikan studi arkeologi tersebut dalam kaitan dengan yang diakui di dalam tradisi Islam Sunni. Pertama, Jami' At-Tirmidzi 2606 menampilkan isi sahada yang hanya mengandung klausa pertama dari isi sahada yang Anda deklarasikan hari ini. Hadis itu hanya menyebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan itu diatestasi di dalam banyak hadis yang lain seperti yang Anda bisa saksikan sekarang di screen. Kedua, di ringkasnya la ilaha illallah tapi juga mengandung klausa kedua Muhammad adalah Rasul Allah, bahkan ditambahkan penyebutan mengenai pemberian zakat dan keharusan untuk mendirikan sholat. Nah, Anda bisa melihat kandungan isi dari hadis-hadis yang saya maksud di screen sekarang. Ketiga, dan ini yang paling menarik, ternyata isi dari sahada bukan hanya terdiri atas dua klausa seperti yang Anda kenal secara luas sekarang, tetapi ada sebuah hadis di dalam Al-Bukhari 3435 menyatakan bahwa isi dari sahada itu terdiri atas tiga klausa. Klausa yang pertama bicara mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Klausa yang kedua bicara tentang kerasulan Muhammad, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dan klausa yang ketiga bicara mengenai Isa putra Maryam, bahwa Isa adalah firman-Nya dan roh darinya. Nah, sampai di sini dan demi keringkasan, saya ingin menggarisbawahi tiga pokok penting. Pertama, saya tidak akan menganalisis apakah perbedaan isi kandungan atau substansi dari sahada yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut mencerminkan sebuah perkembangan. Nah, meskipun itu poin yang menarik, tapi karena itu tidak melayani tujuan bingkisan ringkas dan sederhana ini, maka saya memilih untuk mengabaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda adalah seorang Muslim Sunni, seharusnya sahada yang Anda deklarasikan, Anda ikrarkan, Anda kumandangkan kepada publik, bukan hanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, tetapi berdasarkan hadis sahih yang tadi saya perlihatkan, isi dari sahada yang Anda deklarasikan harus berbunyi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, dan Isa adalah firman-Nya dan roh darinya. Itu pun kalau Anda mau taat kepada kandungan isi dari hadis-hadis berotoritas yang Anda akui di dalam tradisi Islam Sunni. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau Anda memilih taat kepada kandungan isi sahadat di dalam total pembacaan terhadap hadis-hadis sahih yang tadi sudah saya perlihatkan, mungkin Anda belum menyadari poin mencelakakan dari kandungan lengkap dari isi sahada yang terdapat dalam hadis-hadis sahih tersebut. Dan saya percaya Anda memang belum menyadarinya, sebab mungkin saja Anda berpikir bahwa oh, apa masalahnya menambahkan satu klausa lagi bahwa Isa adalah firman-Nya dan roh darinya. Toh itu juga terdapat di dalam hadis dan juga terdapat di dalam Quran surat 4 ayat 171 dan surat 3 ayat yang ke-45. Tetapi kalau Anda berpikir demikian, wahai Tuan Sanio Munir, melalui bingkisan ringkas ini, Ya, Jadi, begitu. oke, baik Gurunda, mungkin kurang lebih sudah bisa ditangkap garis besar pertanyaannya. Silakan Gurunda untuk jawabannya. Baik. Jadi ini juga apa ya bilangnya ya? Kalau dikatakan tentang
syahadat. Ya. Jadi inti dari pengajaran semua nabi ketika diutus oleh Allah, pencipta alam semesta, adalah untuk supaya mengajarkan kepada umatnya kalau mereka itu adalah utusan Allah. Ya. Musa datang tujuannya untuk memperkenalkan Allah dan untuk diakui dirinya adalah utusan Allah. Yesus datang memperkenalkan Allah dan untuk dikenal oleh Bani Israel sebagai utusan Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memperkenalkan Allah dan untuk kemudian dikenal sebagai Rasulullah. Nah, kenapa kemudian hal ini terjadi? Bahwa Al-Quran mengatakan wal kurnil ya hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi orang Islam itu kudu wajib mengakui ya, bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusannya. Lalu kemudian sahabat tadi itu mengatakan bahwa syahadat itu muncul belakangan. Syahadat itu muncul belakangan. Tetapi Al-Quran itu sudah mengambil perjanjian yang sangat mulia di alam praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW bersama para nabi, bahwa nabi-nabi ini bersaksi bahwa akan diutus seorang rasul bernama Rasulullah Muhammad SAW. Berarti orang yang kemudian memperoleh apa yang dikatakan dengan jabatan sebagai seorang muslim adalah orang yang meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka muncul kemudian ikrar syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Artinya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah merupakan utusan Allah. Dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah. Nah, orang yang mengimani ini tentu dia masuk ke dalam golongan orang yang memegang tali agama Allah, yaitu Islam. Nah, inilah syahadat. Inilah syahadat. Al-Quran menerangkan seperti itu. Lalu kemudian, kenapa umat Islam itu harus bersyahadat dengan melantungkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena Al-Quran menerangkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Harus ketika berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, wajib hukumnya juga berikrar mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu paket. Kemudian Allah datang melalui Al-Quranul Karim itu mengajarkan manusia bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan bapak dari seseorang, tetapi dia adalah rasul yang diutus oleh Allah. Itu poinnya. Jadi Islam tidak bisa dipisahkan dengan syahadat. Karena itu adalah ikrar, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan pengajaran itu kemudian dibawa oleh sosok manusia bernama Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau harus diakui bahwa dia adalah utusan Allah. Terkait dengan apa yang kemudian dikatakan oleh sahabat tadi, entah siapa namanya yang ditampilkan di video. Di situ Dr. Deki. Ya, saya katakan dokter ya, dokter. Entah dokter apa, saya tidak ngerti. Nah, di situ di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Isa putra Maryam itu memang diterangkan sebagai kalimat dari Allah. Dan juga diterangkan roh dari Allah. Tidak ada masalah di situ. Semua ciptaan itu berasal daripada kalimat Allah. Semua makhluk hidup, rohnya semua berasal dari roh Allah. Kenapa ada kalimat itu? Innama al-masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan seterusnya. Kenapa ada kalimat itu? Karena sebelum kalimat ini muncul, orang-orang yang hidup pada masa Yesus dan setelah Yesus itu menganggap Yesus itu adalah anak dari hasil perbuatan maksiat. Ibunya hamil tanpa melakukan pernikahan terlebih dahulu. Orang-orang itu kemudian menuduh ibunda Maryam
melakukan satu tindakan yang tidak terpuji sehingga dia hamil. Maka Allah menjawabnya, sesungguhnya Maryam itu hamil karena atas kehendak Allah, dan dia melahirkan dan mengandung seorang anak yang mana anaknya itu dari kehendak, dari kalimah dari Allah. Kalimah itu adalah firman, firman itu adalah kehendak. Allah yang menghendaki Maryam hamil tanpa seorang suami. Hamilnya dan menghamilnya dan melahirkannya sosok manusia tanpa ada sentuhan laki-laki, itu karena di dalam janinnya ada ruh dari Allah yang ditiupkan masuk ke dalam jasad sehingga Nabi Isa alaihissalam itu hidup. Jadi dikatakan bahwa Isa itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan seterusnya. Jadi tidak ada kemudian alasan menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Kalaupun dikatakan ini adalah rangkaian syahadat, alhamdulillah. Umat Islam tidak sah keislamannya kalau tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah yang berasal dari kehendak Allah, dan ruhnya bukan dari setan, bukan dari binatang, bukan dari sesama manusia, tetapi ruhnya sungguh berasal dari roh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak mengganggu akidah Islam. Tidak mengganggu akidah Islam. Justru orang yang mengakui itu, ya, bahwa Isa alaihissalam itu lahir oleh karena mujizat dari Allah, ibunya hamil karena kehendak Allah, janinnya hidup karena roh dari Allah, itu tidak masalah. Yang masalah kemudian adalah orang yang mengakal-akali mukjizat yang luar biasa itu sebagai pembuktian bahwa Yesus atau Isa itulah Tuhan. Itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi PR untuk supaya mereka itu sadar bahwa Yesus lahir atas kehendak Allah dan rohnya adalah roh dari Allah, bukan dari iblis. Demikian. Baik, Ada mungkin Bro Ustaz Alwan atau Alwan. gimana? Iya, baik, saya tambahkan ya. Jadi karena ini sudah menjelang asar, setelah ini mungkin saya izin pamit sholat, kita gantian ya, gantian jaga gawang. Siap, Jadi Ustaz. Deking Gadas, ya Deking Gadas ini gelarnya saja doktor, ya. Tapi pemahaman Islamnya itu sangat dangkal ya. Di antara sekian apologet Kristen yang mengerti Islam itu, si Deking Gadas ini atau Verbum Veritatis salah satu yang paling dangkal keislamannya. Satu waktu dia bawa buku Christian Prince ya, yang mana itu dia bangga-banggakan. Sekarang katanya Islam itu sudah bisa terkuak, sudah bisa ditampilkan bobroknya, ya kan. Kemudian dia bangga-banggakan buku. Lalu dia mengatakan bahwasanya umur Nabi Muhammad itu lebih cepat lahir daripada yang seharusnya, lebih cepat 4 bulan kalau tidak salah yang dia jabarkan. Kenapa? Karena memang dia belajarnya dari CP, dari Christian Prince, seorang yang suka mencari kesalahan-kesalahan Islam dengan cara-cara yang kotor. Tidak sebagaimana orang kaum muslimin, kita katakan bahwa keadilan, al-adalah itu adalah prinsip yang kita bangun. Ketika teman kita salah, kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Kulil haqqa walau kana murrah. Katakan yang benar sekalipun akibatnya pahit. Nah, sekarang dia datang dengan narasi mengatakan bahwasanya syahadat itu tidak 2, syahadat itu 3. Lalu dia bawakan sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim, ada tadi dia tampilkan bahwa di situ ada penambahan lafaz asyhadu anna Isa itu adalah firman Tuhan. Lihat bagaimana tadlisnya dia, bagaimana bohongnya dia menyampaikan di depan publik. Dia nggak tahu apa kalau orang bisa kembali baca hadis itu kan. Sekarang buka kembali video itu baik-baik, kalian simak baik-baik bagaimana lafaz syahadat itu. Di lanjutan daripada lanjutan itu dikatakan bahwa sesungguhnya Isa itu adalah ruh minhu, ya, ruh berasal dari Allah, alqaha dan wa kalimatuhu, dan juga kalimatnya, dan di situ lihat bahasa Inggrisnya itu apa? And created by him. Lihat bahasa Inggrisnya itu, created by him, diciptakan oleh Allah. Itu syahadat memang. Makanya kalau dia ingin mengatakan memotong separuh, itu tadlis, itu penipuan. Buka, selesaikan ya Deking Gadas. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Isa Abdullah, ya, ruhum minhu wa kalimatuhu, dan diciptakan oleh Allah. Perjelas itu syahadatnya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, syahadatnya 2 apa syahadatnya 3? Nah ini, tidak mengerti tentang Islam. Bahwa yang mengajarkan kita bersyahadatain itu Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi Rasulullah juga mengajarkan boleh kita menambah syahadat yang ketiga. Bahwa Isa itu hamba Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW, kalau tidak salah ini juga masuk dalam hadis Imam Nawawi, kalau saya nggak salah ingat, yang Arba'in Nawawiyah itu, kalau saya tidak salah. Rasulullah SAW mengatakan, mangqala, siapa yang berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, semata-mata Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa, lihat ya, ini penambahan dari siapa? Siapa yang mengajarkan? Rasulullah yang mengajarkan. Wa anna Isa abdullah, dan sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah. Wa ibnu amati, dan anak daripada ibunya. Dia anak daripada hamba Allah juga. Dia hamba Allah dan dia adalah anak dari hamba Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan dia adalah firman Allah yang Allah sebagaimana diciptakan Adam juga. Jadi ditiupkan ruh juga kepadanya. Dan meyakini bahwasanya anna jannatul haq wa anna narul haq, neraka itu benar, surga itu benar. Adkhalahullahu min ayyub abwabil jannah thamaniha syai'a. Jadi Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang Allah sediakan. Jadi betul-betul memang karena ketidakfahaman tentang Islam, ya. Gelarnya aja doktor. Makanya sekarang ini jangan terlalu terkesima dengan gelar doktor. Ketika dia mengatakan bahwa ada 2 syahadat, perubahan. Orang seperti ini kan nggak baca hadis dengan riwayat lain. Dia nggak tahu konsep hadis seperti apa. Jadi saya pikir itu hal yang sangat wajar, tapi sekaligus juga kita sayangkan, ya. Jadi jelas bahwasanya syahadatain atau dengan menambah syahadat itu juga diajar oleh Rasulullah SAW. Makanya di dalam hadis yang dia munculkan, ketika Umar bersyahadat dengan 3 lafaz syahadat, dia mengikuti siapa? Mengikuti cara juga daripada Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya syahadatain itu boleh saja 2 saja. Tapi ditambah, boleh juga. Ditambah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, boleh juga. Jadi itu tata cara syahadat di dalam Islam. Demikian mungkin, saya izin pamit sholat dulu. Silakan dilanjut, nanti kita gantian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bro MMCI, saya boleh diturunkan nggak Ya, apa-apa. baik, Gantikan terima kasih. salah satu. Siap, Saya terima kasih. rekomendasikan si ini ya, Maulana bin Zakaria mungkin, atau Gampang. Ya, siap Bang. Oke. Baik, terima kasih untuk Bang Jun atas waktunya dalam diskusi ini. Baik, sebelum kita menampilkan penanya selanjutnya, kami menyampaikan kepada sahabat yang ada di live chat, jika ingin bertanya bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi admin akan menampilkan pertanyaan dari sahabat untuk dijawab langsung oleh Gurunda Suma dan Ustadz Alwan. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan, ini ada Bang Gampang. Silakan Bang. Ya, aku mau bertanya kepada Juma, Waduh. ya. Ya, Juma, silakan. apa definisi kau bilang Yesus itu agamanya Muslim? Sekarang jawab dulu. Satu itu dulu. Ini serius nih. Baik. Oke. Ya, jadi Muslim itu berasal dari bahasa Arab, ya, orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah kepada Allah dan juga meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak ada dia kemudian mempersekutukan Allah dengan makhluk atau ciptaan. Ketika Yesus kemudian datang kepada Bani Israel, apa yang diperintahkan untuk ia katakan? Yohanes 5 nomor 30, itulah yang ia katakan. Yohanes 14, apa yang diperintahkan untuk ia kerjakan, itulah yang dia kerjakan. Berarti Yesus itu berdasarkan definisi daripada Muslim, dia adalah Muslim yang taat, dia bukan Kristen, dia bukan kafir,
di mana Kristen suka melanggar perintah Tuhan. Demikian. Loh. Kalau memang kalian itu gini Juma, mengakui Isa itulah sebagai utusan Allah. Nah, tapi kenapa kalian itu tidak mengikuti ajaran Isa itu? Dan gitu maksudku. Ya, baik. Nah, ya. Jadi ketika saudara saya bertanya, kenapa umat Islam itu tidak mengikuti ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya? Pertama, menurut pengakuan Yesus di dalam Matius 14 nomor 24, dia mengaku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu kunci daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Kedua, Yesus berpesan di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus menekankan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi cukup ke bangsa Bani Israel. Ketiga, umat Islam itu punya syariat sendiri. Nah, yang dipertanyakan kemudian adalah kenapa umat Islam itu tidak ikut kepada Nabi Isa? Umat Islam itu tidak ikut kepada Nabi Isa, tetapi ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun, alhamdulillah, ketika umat Islam itu ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW, ternyata ajarannya berkesesuaian dengan ajaran yang dipraktekkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3, tidak ada Tuhan selain Allah, Isa atau Yesus adalah utusan Allah. Matius 4 nomor 17, Yesus mengajarkan untuk sholat, untuk bertaubat. Ya, Lukas 2 nomor 21, Yesus mempraktekkan bersunat. Itu sangat jelas. Matius 6 nomor 16, Yesus berpuasa. Lalu kemudian Matius 5 nomor 39, Yesus mengajarkan untuk berbuat amal kebajikan, untuk menjadi orang yang soleh. Jadi apa yang kemudian dipraktekkan oleh umat Islam, itu sudah dipraktekkan terlebih dahulu oleh Yesus. Artinya bahwa kami tidak mencontoh dia, kami mencontoh Rasulullah. Tetapi ternyata kebetulan saja karena mereka sama-sama diutus oleh esensi yang sama, ajarannya, poinnya sama. Jadi Isa itu atau Yesus itu adalah seorang Muslim karena taat kepada perintah Tuhannya. Kami juga seorang Muslim karena kami taat kepada Tuhan kami. Yang jadi masalah itu adalah teman-teman Kristen. Menyembah Yesus itu taat kepada siapa? Demikian. Baik, itu bagaimana kan Bang? Gak gini, aneh Juma ini. Kontradiksi itu Juma. Coba kau pikir. Ya. Sekarang di kitab kalian itu menceritakan Nabi Isa aja. Tapi kelahiran Nabi Muhammad itu tidak ada di kitab kalian itu. Ya. Coba jelaskan. Baik. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah wahyu. Wahyu yang diperuntukkan untuk menjadi hukum atau aturan bagi kemaslahatan hidup manusia. Bukan untuk segolongan, tapi seluruh umat manusia. Karena itulah kemudian Al-Quran tidak mengkulturkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai objek, sebagai orang yang diungkap biografinya di dalam kitab suci Al-Quran. Justru di dalam kitab suci Al-Quran lebih banyak menceritakan nabi-nabi terdahulu, termasuk Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Lebih banyak diceritakan itu daripada Rasulullah Muhammad SAW. Satu. Kedua, Rasulullah Muhammad SAW tidak diceritakan tentang kelahirannya. Karena Al-Quran itu bukan buku yang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Tetapi Al-Quranul Karim adalah pewahyuan dari Allah yang dituliskan berdasarkan atas kemaslahatan yang muncul dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Ketiga, tentang pribadi Rasulullah Muhammad SAW itu diterangkan di hadits, risalah kenabian, sejarah kehidupan beliau. Sejarah kehidupan beliau itu tidak ada gunanya untuk menjadi hukum di dalam kemaslahatan umat manusia. Yang menjadi acuan kemudian pedoman hidup manusia adalah hukum-hukumnya, bukan sejarah hidupnya. Bahwa ketika dia umur sekian,
begini dan begono. Itu bukan itu, tetapi hukum yang diterima. Kalaupun kita ingin mengetahui tentang beliau, silakan Anda baca buku atau kitab Risalah Kenabian atau Sirah Nabawiyah. Itu insya Allah lengkap di sana tentang Rasulullah. Lalu kemudian, kenapa beliau tidak dituliskan di dalam Al-Quran secara terinci? Inilah bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangannya. Kalau Al-Quran itu karangannya dan ingin pujian, maka yang muncul kemudian itu adalah ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, keluarganya, keturunannya, sukunya yang dibesar-besarkan di dalam. Tapi faktanya tidak. Itulah artinya bahwa Al-Quran itu memang dipersiapkan untuk menjadi pedoman siapapun manusia yang menggunakan akal sehat. Kemudian yang terakhir, kalau ini yang menjadi acuan kebenaran sebuah kitab suci, maka saya pun akan balik bertanya. Tapi tidak usah Anda jawab. Ya. Di dalam kitab Anda, justru sejarah hidup Yesus usia 12 tahun sampai usia 30 tahun itu raib, lenyap. Padahal dia adalah sosok Tuhan yang harusnya diceritakan apa perintah Yesus usia 12, apa ajaran Yesus ketika usia 13, apa ajaran dia, apa instruksi dia, apa contoh-contoh yang diberikan dia pada usia sekian-sekian. Hilang sejarah itu. Kenapa? Karena sejatinya kitabnya teman-teman Kristen itu adalah hasil penyelidikan, investigasi orang-orang yang menginginkan kemudian karyanya dijadikan sebagai pengetahuan atau ilmu, bukan dijadikan sebagai firman Allah. Demikian. Oke, artinya kitabmu itu sama ya yang dipakai orang kitab Yahudi itu. Kalau kamu bilang gitu. Iya, betul. Orang Yahudi memiliki kitab yang datang dari Allah, namanya Torah, namanya Zabur, namanya Injil. Oke, kemudian orang Islam menggunakan kitab yang datang dari Allah, namanya Al-Quranul Karim. Makanya umat Islam wajib hukumnya mengimani keempat kitab ini. Torah, Zabur, Injil diperuntukkan kepada Bani Israel, Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh manusia, termasuk Anda. Oke, cuma kau yakin kan bilang kitabmu, kitab Islam itu sama dengan kitab Yahudi, yakin kan? Yakin bahwa semua itu diutus dari Allah, diwahyukan oleh Allah. Oke, sekarang Ya. aku minta MMC buka YouTube ini. Ya. Di Fakta Israel ya. Di itu. Coba buka. Di mana, Bang? Yahudi and Kristen satu kesatuan. Coba tulis di YouTube. Biar Juma dengar. Abang aja Bang yang tulis, takutnya saya salah gitu. Enggak, tulis saja. Yahudi and Kristen satu kesatuan. Mohon maaf Bang, jadi di debat ini sebelumnya kita harus menyiapkan data dulu sebelum kita tampil Bang. Enggak, Gitu. biar Juma jelas, biar Juma tahu mana dia yang anu. Coba tulis. Ada tuh, bentangkan aja. Gini, Yahudi and Kristen kamu itu. cari, Coba. Kamu cari saja dulu linknya, share linknya, biar nanti diklik langsung di sini. Jangan suruh orang cari. Nggak bisa itu. Kalau aku cari, aku ini kan baru main itu. Ya, belajar cari dulu. Biar sama-sama kita ngelihat, Alwan. Kamu belajar cari dulu, jangan buang-buang waktu di sini. Jadi kamu cari Enggak, dulu yang linknya. itu coba tulis sebentar aja, tulisnya langsung kelihatan. Oke, itu. saya beritahu ya, bahwasanya ya Islam itu bukan agama yang dibuat-buat oleh Nabi, tapi Islam itu adalah meneruskan ajaran daripada Nabi. Itu maksud dari Islam itu agama seluruh para Nabi dan Rasul. Adapun Kristen itu jelas tidak satu kesatuan dengan Yahudi. Orang Yahudi itu sampai sekarang masih jijik dengan kekristenan itu. Yang pertama, mereka tidak dimintai izin untuk digunakan kitabnya. Tapi masih dipakai saja terus kitabnya kan. Kalian masukkan ke dalam buku yang kalian anggap itu sebagai perjanjian lama. Torah itu kalian anggap perjanjian lama dan kalian selipkan juga perjanjian baru di dalamnya. Kalian terbitkan dia dengan satu paket buku. Sejak kapan orang Yahudi ridho dengan itu? Karena orang-orang Yahudi itu tidak akan rela Alwan. menggambarkan Hashem itu sebagai anak manusia yang disalib dan disiksa. Itu.
Mereka Coba tidak akan pernah bentangkan ridho aja, dengan itu. biar kalian tahu yang jelasnya. Coba bentangkan. Iya, siapa yang Yahudi and datang Kristen dengan satu kesatuan. dalil, Itu kamu jelas, mudah cari itu linknya tulisannya. aja, kamu ketik Sini ku saja. tulis. Ya, Coba ketik buka. aja di situ. Oke, ku ketik. Iya, silakan mungkin dilanjut Bang Zuma sambil biar dia cari dulu. Adinda sudah sholat? Sudah, barusan. Oke, saya Saya boleh sholat di rumah ini. Ya silakan Gurunda, sholat dulu Gurunda. Adinda Alwan bisa stay di sini? Boleh. Oke, Silakan baik. Kanda. Assalamualaikum. Ya, paling 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi untuk sahabat yang ada di live chat bisa juga ikut bertanya dengan meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti admin akan tampilkan untuk dijawab langsung oleh Gurunda Zuma dan Ustadz Alwan. Itu Alwan, coba buka MMC, coba buka. Itu linknya. Coba tulis saja. Mudah kok. Nggak bisa ditulis coba. Bang, diketik. Ya apa Bang? Oke Bang. Masa nggak bisa? Coba lari ke YouTube kayak tadi kamu. Aku nggak ngerti kalau screen tuh. Iya nggak bisa ditulis Bang, diketik Bang. Intinya gini, mungkin lain kali kalian buka YouTube-nya yang ku bilang ini. Aku nggak bisa anunya. Nah, apa sebenarnya yang di YouTube itu apa gitu? Iya, poinnya apa Bang? Iya, biar Juma jelas. Biar Juma kan bilang kitab Al-Quran itu sama dengan kitab Yahudi yang mereka pakai sekarang. Ya kan? Ini kamu salah paham. Coba saya jelaskan ya. Kenapa salah paham lagi? Iya, saya jelaskan ya. Tadi Ustadz Zuma katakan bahwasanya seluruh ajaran para nabi dan rasul sebelum datangnya Rasulullah SAW itu membawa risalah yang sama, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Termasuk juga ajaran yang kalian yakini itu agama Kristen yang dibawa Nabi Isa itu ajaran Islam juga. Demikian juga Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Ibrahim. Ya, oke. Kamu bilang Daud. Daud itu orang mana? Asli. Bu, kenapa diskak semua ini? Aduh, udah aku turun ja. Ternyata nyerah semua ustadznya. Nyerah. Jangan terguncang ya, dah. Oke, baik itu dia tadi. Jadi ini sudah ada, aduh Ustadz Alwan kayaknya koneksinya ini ya bermasalah. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin ikut berdiskusi di daerah ini, alangkah baiknya debat yang sehat itu adalah debat yang berdasarkan data. Jadi kita bukan menyajikan hanya asumsi semata, kita dibekali dengan data. Untuk Bang Seger tadi bukannya saya tidak ingin menampilkan ya, tapi alangkah baiknya kalau si penanya yang membawa datanya sendiri. Oh ini sudah ada Ustadz Alwan nih. Iya maaf, tadi ada terpencet dia terkeluar. Ya udah. Mana tadi? Mana udah dia? Turun juga dia Ustadz. Mau sholat kayaknya. Baik, ini di backstage sudah ada Bang kritisi omnivora nih, Bang Kerol. Selamat sore Bang Kerol. Selamat sore semuanya. Nah ini dia nih. Kirain Bang Kerol nggak nongol di Darina kali ini nih. Oh sudah berapa jam tadi? Barusan sudah sejam mungkin ya? Ya udah Bang. Silakan Bang. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi pada hari ini. Oh baik terima kasih. Didiskusikan. Sekarang saya mau bawakan mungkin sedikit. Semoga singkat ya karena saya juga lumayan sibuk. Kalaupun sibuk saya bisa mungkin tetap nongol walaupun mute. Ini. Bang, makasih. Al-Isra 36. Al-Isra 36 karena di situ ada terjemahan tentang hati nurani.
hati nurani. Ya, yang menjadi bahan diskusi atau cukup pertanyaan adalah yang membentuk nurani ya, ini apa saja yang membentuk nurani, karena dalam keislaman bayi-bayi kan yang baru saja lahir itu kan diazani oleh ayahnya. Nah, itu saya lihat itu sebagai satu bentuk pembentuk nurani. Ya, karena nurani juga dibentuk juga ternyata yang kalau saya lihat ya dibentuk juga dengan budaya atau kebiasaan. Jadi misalnya kalau satu tempat berbudaya atau suku budayanya menolak segala yang berasal dari luar, bahkan bisa membunuh mereka yang masuk ya. Kalau orang asing masuk mereka langsung diburu atau membunuh yang masuk ya. Maka anak-anak yang terlahir di tempat yang demikian juga akan memiliki nurani yang tidak tergerak ketika orang lain dibunuh, begitu. Jadi ini tentang pembentukan nurani, yang membentuk nurani. Ya, jadi ya kira-kira yang membentuk nurani seperti tadi ya. Kalau itu dalam Islam kan anak bayi diazani. Kalau di tempat lain juga ya mulai yang baru-baru saya tahu juga sejak dalam kandungan sudah diperdengarkan misalnya ya, membentuk nurani anak atau bayi atau janin sejak dalam kandungan diperdengarkan lagu-lagu klasik begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bang Carol. Silakan Ustadz Alwan, ini mengenai Al-Isra 36 katanya Ustadz. Tafadhal. Iya. Jadi dalam Al-Isra itu Allah katakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi janganlah kamu mengikuti apa yang kamu itu tidak punya pengetahuan di situ, atau kamu tidak ada ilmunya di situ. Ini adalah perintah Allah dalam rangka berhati-hati ya dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan nanti kelak di yaumil akhir. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, yang Bang Karol tadi sampaikan itu adalah tentang kata al-fu'ad, atau di terjemahan diartikan sebagai hati nurani ya. Sebenarnya al-fu'ad ini kadang diterjemahkan juga kolbun, tapi dia bagian daripada kolbun itu. Jadi kalau kolbun itu kan hati ya, bahwa hati kalau dalam perspektif umat Islam ya Bang Omni, Bang Karol ya, bahwa hati itu dia juga ada akalnya gitu. Makanya Allah di dalam itu dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk membenarkan atau mempersalahkan itu. Ya lahum qulubun la yafqahuna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah. Nah, binatang itu sendiri kan bahkan masih memiliki hati nurani, meskipun hati nuraninya itu sangat minim ya. Singa misalnya yang sangat buas di tanah, kadang-kadang masih punya hati nurani meskipun sangat sedikit. Manusia itu kadang mereka punya hati, tapi hati itu nggak dipakai. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, ayat yang wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ini adalah ayat yang menganjurkan kita untuk menggunakan pertama pendengaran ya, dimanfaatkan. Jadi kalau ada misalnya datang suatu urusan, maka yang kita harus utamakan itu adalah kita pakai dulu pendengaran kita. Informasi itu bisa kita gali sebanyak apa. Kita gali dulu informasinya sebanyak mungkin. Kemudian setelah itu penglihatan, visual, apa yang bisa kita dapatkan. Benar tidak kejadian itu. Jangan sampai kita menghukumi, hukuman kita salah. Atau penilaian kita salah. Jangan sampai kita menghakimi, padahal penghakiman kita salah. Lalu yang terakhir, di sini juga sebagai salah satu kriteria yang Allah gunakan untuk dalam penilaian ya, yaitu al-fu'ad. Al-fu'ad seperti yang saya katakan di awal adalah bagian hati yang punya kepekaan dalam menilai. Makanya yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah al-fu'ad ini.
bagian hati yang punya, ya biasa dikatakan orang hati nurani ya. Kalau terjemahannya juga sudah lumayan bagus ya, hati nurani. Karena hati nurani itu atau mata hati lah kita artikan juga bisa mata hati atau sesuatu yang peka itu, dia bisa sebenarnya. Kadang-kadang telinga kita dapat informasi yang benar. Lalu mata kita dapat informasi yang benar. Tapi hati itu punya penilaian yang berbeda. Ambil contoh. Ketika misalnya ada seorang nenek-nenek mencuri ya, itu muncul di televisi. Dia mencuri 3 buah kelapa. Dan kemudian dia dihadapkan kepada hakim. Secara hukum dia bersalah, dia mencuri. Telinga kita mendengar, benar dia mencuri. Mata kita mendengar, benar dia mencuri. Tetapi hati, fuad, berbicara lain. Bahwasanya di sisi lain, dia ini mencuri karena kelaparan. Karena dia tidak punya apa-apa lagi. Karena tidak ada yang menolong dia lagi. Makanya ketika kejadian itu, lalu hakim memutuskan seluruh yang hadir itu bersalah, tidak terkecuali ibu itu, dan seluruh yang hadir di pengadilan itu harus patungan untuk memberikan bantuan kepada ibu yang tadi yang mencuri itu. Nah inilah yang dinamakan dengan al-fuad. Inilah yang kita harus gunakan 3 standar itu. Bahwasanya pendengaran, penglihatan, listening, audio, visual, dan al-fuad, bagian yang juga menjadi filter kita dalam melakukan satu tindakan seperti itu saya kira. Jadi tadi Bang Karol mengatakan bayi diperazankan, yaitu sebenarnya kepekaan itu dia bagian daripada ini Bang Karol, karunia Allah kepada manusia. Itulah yang menjadi pembeda antara manusia dan binatang dan hewan. Lahum kulubun, mereka punya kolbun, mereka punya hati, dan di bagian hati itu mereka punya fuad, hati nurani. Nah itu ya, makanya ini kalau Rasulullah itu Bang Karol itu sangat, justru dia dikenali dengan ulul azmi karena kepekaannya yang sudah sangat jauh ya, jauh dari dari orang yang biasa. Ya. Ambil contoh ketika orang Badui, ya, orang Badui itu masuk ke masjid lalu kencing di sudut masjid, ya kan? Para sahabat itu karena mereka itu marah, ini kan tempat suci, maka mereka coba untuk kemudian menghalaunya, kemudian ingin menjaganya, bahkan ada yang ingin memukulnya, mengeluarkannya. Rasulullah SAW mengatakan, tolong jangan diganggu, biarkan kencingnya selesai. Seperti itu. Ini yang dipakai al-fuad, ya. Lalu para sahabat kemudian membiarkan dia kencingnya selesai, lalu Rasulullah menasihatinya dengan baik bahwa masjid ini adalah tempat ibadah dan dia bukanlah tempat untuk membuang kotoran. Hal yang lain ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Aisyah, para orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah mengatakan asyamu alaikum, kehancuran untukmu. Dia mempelesetkan kalimat assalamualaikum. Maka Aisyah mengatakan untuk kalian juga, ya wajar ya, wanita ya, manusia juga bisa bertindak seperti itu mengingat kekasihnya dihina. Tapi Nabi katakan, ya Aisyah, sabar kamu hai Aisyah, sesungguhnya kesabaran itu atau arifko itu kelembutan, ditempatkan dimanapun dia akan menjadi indah. Jadi ini kita bicara tentang fuad ya, tentang bagian daripada hati yang kepekaan lah kita katakan seperti itu. Maka saya katakan terakhir, bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan al-fuad, kepekaan, mudah-mudahan ini dipelihara dan dijaga. Karena itu juga bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Karol. Tapi bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz Alwan untuk pertanyaannya. Jadi itu tadi jawaban dari Ustadz Alwan atas pertanyaan dari Bang Karol. Baik, terima kasih Bang Karol untuk kesempatannya di The Arena kali ini. Jadi di live chat juga ini sudah ada pertanyaan ya Ustadz. Ini sepertinya ditujukan kepada Ustadz Alwan. Dari Ahmad Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alwan. Di surah 23 ayat 5-7. Sepertinya itu surah Al-Mu'minun ya. Bercerita menjaga kemaluan kecuali terhadap istri dan budak. Yang saya tanyakan, budak yang dimaksud surah tersebut seperti apa?
Padahal budak tidak memiliki ikatan yang sah seperti halnya istri. Tafadhal Ustaz. Iya baik. Jadi dalam surat itu dikatakan illa ala azwajihim au ma malakat aimanihim. Jadi kita harus menjaga kemaluan kita kecuali kepada istri kita dan budak atau ma malakat aimanihim itu kadang diartikan sebagai budak. Jadi konteks ini ya, ini kan berbicara tentang kondisi di masa pada waktu itu. Pada waktu ketika orang itu memiliki budak dan budak itu dianggap sebagai properti. Jadi kalau ditanya di sini bagaimana dengan budak? Ya, budak tidak memiliki ikatan yang sah seperti halnya istri. Jadi Islam datang itu ya, itu membuat terobosan ya. Bagaimana memperlakukan budak, kemudian bagaimana caranya budak itu dimerdekakan. Dan itu by proses, karena nggak bisa satu kaligus. Kapan budak itu misalnya dibebaskan secara menyeluruh, maka sistem pada waktu itu bisa kolaps. Itu dijelaskan dengan baik di buku 100 tanya jawab tentang muslimah oleh Quraish Shihab, nanti bisa dirujuk sana, tentang bagaimana sistem perbudakan itu bukan inventasi atau diinventori atau ditemukan oleh Islam, tidak. Itu sistem yang sudah berjalan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun sebelum Islam datang. Islam datang justru membebaskan budak. Makanya dikatakan bahwasanya sebaik-baik amal itu adalah apa? Fakkur raqabah, membebaskan budak. Yang berat ya, maksudnya pekerjaan yang berat itu adalah fakkur raqabah, membebaskan budak. Nah, budak itu dulu pada waktu itu adalah properti, dan sebagian mengatakan properti itu bahkan jauh lebih tinggi daripada istri. Nah, itu kondisinya seperti itu. Ya, sehingga kalau kita tanyakan bahwasanya bagaimana dengan budak-budak? Ya, Islam datang dengan terobosan bagaimana budak-budak itu lantas dinikahi pula, diberikan derajat yang dimuliakan. Misalnya ketika misalnya si tuan itu kemudian berhubungan dengan budaknya, maka kemudian berlaku hukum anak dari budak itu otomatis menjadi orang merdeka. Istilah ini dalam Islam dikenal dengan ummul walad. Ya, barang siapa yang ada budak dan dia berhubungan dengan budaknya, maka otomatis hubungan perbudakan itu harus terputus. Otomatis anaknya itu menjadi anak merdeka, anak sah, dan dia bisa mendapatkan harta benda daripada orang tuanya. Itu bagian yang Islam masukkan ke dalam rangka untuk membebaskan budak. Ya, saya pikir seperti itu ya. Jadi kenapa misalnya budak itu masih diizinkan untuk kemudian berhubungan dengannya? Karena itu tadi, dalam rangka membebaskan perbudakan itu, boleh kemudian mereka masih berhubungan dengan budaknya, tetapi diperkenalkan dua hal. Yang pertama, dinikahi. Yang kedua, tidak dinikahi tetapi berlaku ummul walad. Artinya budak itu ketika berhubungan badan terjadi antara tuan dan budaknya, maka kemudian dia otomatis bebas anaknya, merdeka, sehingga tidak ada lagi penerus-penerusnya yang budak. Begitu cara Islam. Dari sekian banyak cara-cara perbudakan, misalnya juga ada yang Islam memperkenalkan tuan itu ketika ketika budaknya ingin merdeka, maka tuan harus memberikannya. Bahkan juga di dalam zakat ya, Islam itu menganjurkan kalau zakat itu peruntukannya juga untuk melepaskan budak. Atau juga misalnya tentang budak yang apa tadi yang saya mau sampaikan, ya intinya banyak sekali di dalam Islam itu dalam rangka untuk mencoba melepaskan sistem perbudakan yang ada di dalam situasi pada saat itu, bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau itu beliau melepaskan seluruh budak-budak yang beliau miliki. Jadi sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah, sistem perbudakan itu ada sejak zaman dahulu. Di zaman Islam itu diupayakan untuk dihapus dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, ada banyak cara. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga sudah kita dapati perbudakan itu sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi saya pikir mungkin itu saja deh ya, mungkin jawaban sementara ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Jadi itu semata-mata dengan niatan untuk memerdekakan budak tersebut ya. Baik, untuk
sahabat yang ada di live chat bisa Oh ya, meninggalkan. satu hal yang tadi Ya, yang saya lupa, bahwa ketika silakan Ustaz. bahkan orang itu melakukan perbuatan salah, maka salah satu kafaroh atau denda yang harus dilakukan adalah membebaskan budak. Jadi kita bayangkan bagaimana jor-jorannya Islam dalam rangka untuk membebaskan perbudakan itu, yang tidak ada satu agama pun berusaha untuk membebaskan itu. Bahkan kalau kita ingat buku Perjanjian Baru Paulus, bahkan masih menganjurkan tuan itu, budak itu harus tetap patuh kepada tuannya. Tidak ada satupun kitab suci anjuran daripada Tuhan semesta alam sebagaimana Quran ini mencoba untuk melepaskan perbudakan, sistem perbudakan daripada zaman ke zaman yang sudah ada dan sudah berakar akar kuat itu. Baik, Ustaz. Baik, itu tadi jawabannya dari Ustadz Alwan. Kembali lagi untuk sahabat yang ada di live chat, bisa meninggalkan pertanyaannya untuk admin tampilkan untuk dibahas atau dijawab di The Arena pada hari ini. Nah, kemudian di backstage sendiri ini ada, kita naikkan saja ya langsung. Mungkin ingin berdiskusi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zainal Arifin, Bang Moh Izwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nunggu asar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gurunda-gurundaku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saya mungkin dari Malaysia, Johor Bahru. oh dari Malaysia. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya mohon maaf, saya cakap saya peminat Gurunda Zuma. Ya, mungkin mau berdiskusi langsung dengan Gurunda, tapi tunggu dulu, Gurunda lagi sholat dulu, Bang. Ya, enggak apa-apa. Saya cuma mau menyimak saja nih. Siap, Bang. Terima kasih. Jauh-jauh ya dari Malaysia. Saya sudah 1 tahun lebih saya follow Gurunda Zuma. Masya Allah, terima kasih Bang, terima kasih. Iya Dinda. Nah ini sudah ada Gurunda semua. Ini ada fans dari Malaysia ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Muhammad Saya bergegar Izwan. nih. Saya bergegar, excited sangat saya boleh ngobrol sama Gurunda Zuma. Alhamdulillah Bang. Masya Allah. Di sini juga ada sahabat kita Bang Zainal Arifin rupanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah lama nggak ngobrol ini. Iya. Maaf Gurunda Zuma, saya ingin bertanya sesuatu boleh? Silakan. Saya mau bertanya, kenapa Kristian tidak mahu gunakan kitab aslinya, bahasa kitab aslinya untuk mereka baca, untuk daripada menggunakan translation ni saja. Kenapa dia tak mahu gunakan bahasa aslinya? Boleh terangkan tak? Baik. Ya pertanyaan yang sangat baik ya. Pertama alasannya karena mereka tidak mengetahui dan tidak ada titik terang bahwa kitab mereka yang original teks itu yang mana yang sebenarnya. Yang ada kita temukan sekarang itu bahasa Yunani di dalam beberapa versi di kitab mereka itu adalah upaya dari bahasa asal kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi misalnya kitab Bible versi Jepang, ketika mereka terjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan versi Lembaga Alkitab Indonesia juga terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka di situ tidak ada kesatuan meskipun bahasanya sama. Oke. Iya, kenapa demikian? Karena salinan-salinan yang kemudian dinyatakan sebagai tulisan yang dituliskan atas dasar investigasi
itu tidak ada yang menjadi kodeks satu-satunya menjadi asal atau sumber daripada penerjemah. Ada kodeks Sinaiticus, kodeks Vatikanus dan seterusnya. Nah, sementara antar kodeks ini mengalami perbedaan-perbedaan, sehingga kalau itu mau dijadikan acuan, dalam versi bahasa Yunani pun mereka akan bertentangan satu sama lain. Dalam arti kata tidak ada kesamaan. Berbeda dengan Quran. Al-Quran itu mau dari bangsa manapun, dari bahasa manapun, ketika diterjemahkan kembali ke dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Quran, maka ada acuan penterjemahnya kembali. Apa itu? Para tahfiz Quran. Mereka para penghafal ini akan menjadi salah satu narasumber untuk kemudian mengetahui sisi benarnya antara terjemah dengan original teksnya. Itu poinnya. Ketika Al-Quran itu mengalami distorsi sama seperti yang terjadi terhadap kitab mereka. Alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran itu masih terjaga kemurniannya sehingga tidak mengalami hal yang sama. Gitu. Gitu, Bang. Kemudian satu, Ustaz, saya mau tanya, kenapa ada perbezaan kadang-kadang ini teks aslinya ada contohnya isteri, tapi di dalam terjemahannya tiada. Macam mana diorang boleh ambil benda lah tu? Saya pun tak nak cakap. Iya, jadi gini Bang, kenapa Al-Quran itu menerangkan bahwa orang ini ingin menipu Allah, kan gitu ya? Iya. Justru Allah membalas tipu daya mereka itu. Al-Quran sangat jelas menerangkan untuk menjadi sebuah kaidah di dalam iman kita, di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 yang sering saya gaungkan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Masya Allah. Lalu kemudian dikatakan bahwa yaquluna hadza min indillah. Dia katakan bahwa apa yang mereka tuliskan itu dari Allah, padahal itu adalah akal-akalan mereka. Contoh yang tadi Bang, ketika ada kata gunaika di dalam original teks kitab mereka, itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Ya, karena sebenarnya kitab mereka itu bukan terdiri di antaranya adalah merupakan ada unsur pewahyuan. Tapi itu tadi hasil investigasi. Karena melihat dari skala seluruh ya, skala keseluruhan daripada pengajaran Islam, di mana umat Islam itu dijanjikan 72 bidadari, dan ketika mereka jujur menampilkan 100 istri, maka mereka akan menertawakan diri mereka. Dan ketika mereka menertawakan diri mereka, maka iblis akan pensiun. Kenapa pensiun? Karena tidak ada lagi bahan mereka untuk mengolok-olok kebenaran. Benar Bang, benar Bang. Rasulullah itu menjanjikan kepada umatnya, pengikutnya, pelayan-pelayan kelak di surga. Ternyata Yesus pun menjanjikan pelayan itu 100 kali lipat kelak di surga. Tapi pengikutnya, bukan kepada Kristen yang pentuhannya mereka. Yang mana mereka itu mentuhankan Yesus, maksud saya. Jadi ketika kemudian mereka jujur terhadap apa yang Yesus sampaikan berdasarkan hasil investigasi, ini belum mutlak benar, ya. Tapi di situ dikatakan gunaika adalah istri, maka otomatis olok-olokan terhadap umat Islam itu akan berhenti dari sisi 72 bidadari. Maka pekerjaan iblis akan ringan, bisa jadi mereka pensiun. Okey. Bang Zubair, saya mau tanya Bang. Iya. Kristian di Malaysia berbeza sama Kristian dengan di Indonesia. Sebab di Malaysia tidak dibenarkan menggunakan perkataan Allah bagi Tuhan mereka. Ya. Tetapi bagaimana boleh berlakunya di Indonesia Bang? Boleh penjelaskan tak Bang? Nah, itu lagi tadi. Jadi ada terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kalau mereka jujur, maka upaya-upaya yang mereka sudah lakukan selama ini yang begitu super dahsyat, melakukan penekanan, melakukan penjajahan, melakukan manipulasi dan seterusnya untuk kemudian bisa mengkristenkan Nusantara ini, itu akan jauh lebih sia-sia lagi Bang. Kenapa? Karena ketika mereka jujur untuk menghilangkan kata Allah, meninggalkan istilah-istilah yang sangat prinsipil, yang sakral dalam Al-Quran dari kitabnya mereka,
Maka sedangkan mereka berjuang mati-matian untuk mengkristenkan manusia Indonesia dengan berbagai macam usaha tipu daya, mereka nggak berhasil. Padahal sudah didukung dengan kitab yang sudah diembel-embelin dengan bumbu-bumbu Islami. Ada kata Allah, ada kata Alkitab, ada kata Rasul, ada kata Nabi, ada kata ayat, ada kata mukjizat, ada kata Ruhul Kudus, ada kata ayat dan seterusnya. Tetap saja kitabnya mereka itu tidak mampu menjadikan umat Islam itu tergiur untuk murtad. Apatah lagi kalau mereka mengembalikan istilah-istilah ini ke original teks bahasa Yunani, bahasa pagan. Pasti mereka akan semakin kesusahan gitu. Sedangkan mereka sudah menggunakan istilah Quran, ya, masih saja bonyok begitu. Apalagi kalau sudah tidak menghilangkan. Makanya menurut teman dari Malaysia, mereka itu sangat dilarang keras untuk mengejarkan ajaran mereka terhadap umat Islam yang ada di sana. Itu dianggap sebagai pelanggaran hukum ketika mereka sengaja melakukan upaya-upaya untuk memurtadkan. Itu setahu saya, Bang, di Malaysia itu kayak gitu. Benar Bang, benar Bang. Alhamdulillah. Ada sedikit pencerahan lah daripada Gurunda Zuma. Terima kasih Gurunda Zuma. Makasih Bang, makasih. Hati-hati Bang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Bang Moh Izwan ya dari Malaysia langsung hadir di The Arena ini. Baik, mungkin untuk sahabat yang lain yang ada di live chat ingin bertanya juga silakan meninggalkan pertanyaannya. Dan untuk sahabat yang tampil di sini jika ingin berdiskusi dipersilahkan. Assalamualaikum Bang Juma dan Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kadang yang gimana sebagai manusia normal kadang miris ngelihat saudara-saudara kita Kristen ini. Membayangkan kadang kita tuh pernah kena tetes lilin aja, lilin, terus saya juga pernah kena tetesan plastik gitu ya, yang kebakar kena kulit, itu luar biasa sakitnya. Nah, gini aja maksud saya begini, mudah-mudahan satu masa Ustadz Juma atau yang lainnya atau Ustadz Alwan ini bisa nemukan satu formula lah yang sangat sederhana hingga mampu menjamah bawah alam sadar mereka begitu. Bahwa memang Tuhan tidak bisa dibunuh, tidak bisa menuzul jadi manusia begitu. Kadang-kadang sudah sedikit lagi dari dialog-dialog Ustadz Juma di ruang debat itu sudah menyentuh sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi penyebabnya tuh apa, mereka nggak sadar-sadar begitu. Itu aja dari saya hanya berharap suatu saat ada formula, rumus lah yang bisa menyederhanakan pikiran mereka sehingga alam sadar mereka itu bangkit begitu bahwa memang yang mereka lakukan tidak benar begitu. Nah, itu aja Ustadz Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi, silakan Dinda. Saya tanggapi sedikit kan ya. Iya, pertama Bang Zainal, bahwa memang hak prerogatif Allah lah pemilik hidayah itu. Kita manusia ini memang tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwwah. Tidak punya daya dan tidak punya upaya. La haula wala quwwah illa billah. Kecuali ketika Allah berikan kita kekuatan dan daya itu. Jangankan kita ya, Nabi saja itu diingatkan Allah, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu hanya pembawa peringatan saja. Nabi sendiri dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu itu enggak bisa beri hidayah kepada yang kamu cintai. Kamu enggak bisa berikan hidayah kepada yang kamu cintai. Yang Nabi cinta saja itu enggak bisa Nabi berikan hidayah. Sebegitu mahalnya hidayah Allah. Jadi hidayah ini mahal. Lebih mahal daripada intan berlian. Itulah kenapa hidayah itu harus dicari, harus dibayar dengan mahal. Lalu ketika misalnya kita dapati fenomena sudah didakwahi, ya, mungkin sudah ada ribuan jam video daripada Gurunda Zuma tentang
Yesus itu manusia biasa yang seperti halnya kita, dia diciptakan berbeda seperti halnya Adam, tapi dia bukan Tuhan. Kita berkali-kali mungkin menghabiskan lebih daripada separuh umur Bang Zuma untuk menerangkan itu. Tapi ketika hidayah itu tidak datang, tidak diberikan oleh Allah, ya mereka ya kita ingin apa? Makanya syarat orang untuk mendapatkan hidayah itu adalah pertama dia dulu. Innallaha la yughayyir. Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu dulu yang tergerak hatinya untuk merubah dirinya. Ketika kaum itu tergerak hatinya, nah sudah baru. Demikian juga kesesatan. Dia sesat dulu, baru Allah ya sudah kalau memang kamu sesat. Ya. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka dulu mulai sesat, ya baru sudah mau diapa lagi. Makanya agama Allah ini agama yang sangat mudah. Fa in man syaa falyu'min man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, tapi ada konsekuensinya nanti kelak. Saya mengerti saudaraku Bang Zainal Abidin ini punya rasa kepekaan. Bagaimana dengan mereka-mereka ini yang dinasehati nggak mau dengar, diceramahi nggak mau tahu. Apa mereka tidak takut dengan azab Allah itu? Lilin saja yang panas itu menyentuh kulit kita sudah bagaimana khawatirnya kita, bagaimana sakitnya kita, bagaimana dengan siksaan Allah itu. Dan siksa Allah itu sangat perih untuk mereka-mereka yang zalim. Zalim kepada manusia itu adalah ketika kita berlaku sewenang-wenang pada manusia yang lain. Zalim kepada Allah, mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar, paling akbar. Menganggap bahwa Tuhan kita yang maha suci, maha mulia itu digantung di tiang salib, ya pakai dalaman. Menganggap itu Tuhan kita seperti itu. Ya, dia makan, dia minum, dia kelaparan, dia nangis, dia sedih, dia bercucur keringat, la haula. Itu penghinaan itu kepada Rabbul Jalala, Tuhan yang maha mulia. Jadi itu kezaliman. Kezaliman yang paling besar. Atau menganggap bahwa ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mampu, bahwa Allah itu butuh bantuan. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Mungkin itu ya, la haula wala quwwata. Kita ini hanya berusaha Baik. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, jadi kita undang lagi beberapa sahabat yang ada di backstage. Terbuka di hatinya dan menerima kebenaran. Itu dari saya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Cek. Oke. Ya. Mohon maaf. Kelihatannya gangguan ya, Dek ya? Iya, koneksinya di sini jelek, Gurunda. Baik. Mohon maaf. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada di live chat nih. Mungkin bisa dijawab dari Alif Ar-Rayyan. Izin bertanya, apakah benar surga itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala?
saya pernah dengar itu dari seorang Buya, Syukron. Tafadhal, bagi yang ingin menjawab, silakan. Ya, silakan Dinda Alwan. Saya izin turun dulu, Ustadz. Ya. Sudah masuk asar di tempat saya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih atas ininya pencerahannya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dinda Alwan mungkin bisa jelasin yang pertanyaan tadi. Oke, kalau tidak nanti coba saya bantu untuk menjawab ya. Jadi terkait dengan surga, Allah sudah menggambarkan ya, Allah sudah menggambarkan kepada kita bahwa surga itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini artinya bahwa Allah sudah berjanji. Sehingga ketika kita mengatakan siapa yang memiliki hak untuk memasukkan seseorang itu ke jannah, apakah amal seseorang? Atau siapa yang mampu menghindarkan seseorang dari api neraka? Apakah amal kebaikan seseorang? Maka saya katakan bahwa tidak sama sekali. Rahmat Allah lah yang berkuasa atas segalanya. Rahmat Allah lah yang kemudian bisa memasukkan seseorang itu masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Allah yang punya prerogatif. Ya, dia yang punya hak untuk kemudian memasukkan orang itu ke surga atau memasukkan orang itu ke jannah, ke neraka. Akan tetapi Allah sudah memberikan kaidah yang jelas bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang soleh-soleha, orang mukmin. Itu yang akan masuk ke dalam surga. Artinya ketika Allah menerangkan surga itu dicipta untuk mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, maka dengan kata lain, yang berhak memasukkan ke surga orang-orang tersebut adalah Allah. Yang menentukan takwa tidaknya seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang menjadi jawaban daripada pertanyaan. Apakah kemudian surga itu hak prerogatif Allah? Betul. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga itu karena bukan izin Allah. Bukan karena Allah yang menghendaki. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar-benar bertakwa? Jawabannya, yang membuat dia masuk ke dalam surga bukan tergantung kepada amalnya, tetapi tergantung daripada ridha Allah berdasarkan amal perbuatan yang dilakukannya. Jadi kalau ada orang yang kemudian bertakwa, ya, orang yang melakukan, orang yang melakukan amalan, sholat, puasa, zakat, tetapi dilakukan itu karena mau masuk surga, maka itu tidak akan menjamin. Tetapi kalau ada orang yang melakukan itu karena ketakwaan, karena ketaatannya kepada Allah, maka Allah yang menjaminnya surga. Sang pemilik surga yang menjaminnya surga. Intinya, jangan melakukan suatu amalan karena menginginkan surga. Tetapi lakukan sebuah amalan karena rasa ketakwaan, percaya kepada Allah, bahwa Allah itu tidak akan pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Saya kira begitu, Nanda Surya. Pertanyaan dari saudara kita, Alip Arayan. Mungkin ada tambahan dari Adinda Alwan. Silakan. Tes, suara saya kedengaran, sahabat-sahabat? Ya, saya tambahkan tadi apa yang dijelaskan oleh Adinda Alwan ya. Kenapa mereka itu susah sekali untuk mendapatkan hidayah. Al-Quran menerangkan bahwa inna sarrad dawab bil indallah alladina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk ya,
Yang paling buruk di sisi Allah, di mata Allah adalah orang-orang yang kafir karena mereka itu tidak beriman. Ya, saya ulang, sesungguhnya makhluk atau binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir karena mereka itu tidak pernah beriman. Nah, kenapa kemudian dikatakan mereka lebih hina daripada binatang? Kalau binatang itu tidak beriman kepada Allah, itu wajar. Karena mereka tidak diberi akal. Mereka tidak diberi tubuh atau fisik biologis yang disetting untuk sujud kepada Allah. Ayam tidak bisa takbir. Ya. Kambing tidak bisa takbir. Binatang-binatang lain itu tidak bisa takbir, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Mereka tidak bisa wudhu. Mereka tidak bisa menahan daripada syahwat. Mereka tidak bisa berpikir. Maka wajar kalau kemudian mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau mereka yang punya fisik lengkap, diberi fasilitas oleh Allah dengan kesempurnaan akal, tidak menyembah kepada pencipta, tidak beriman kepada pencipta, maka Allah menerangkan, inna sarrat dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Ini jelas. Ya. Artinya, kenapa kemudian hidayah itu tidak ada? Karena mereka tidak menggunakan akal. Sebenarnya formulasi yang paling sederhana untuk menyadarkan orang-orang ini adalah ketika mereka menggunakan akal di dalam menerima dan menelaah sebuah pelajaran. Ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Maka ketika mereka itu menggunakan akal di dalam berdialog, mengkaji tentang iman, jangan dudukkan iman terlebih dahulu sebelum iman itu dilewati tangga akal. Kalau sudah masuk akal, baru diimani. Jangan diimani dulu, sehingga ketika tidak masuk akal, diakal-akalin. Nah, inilah yang disebut Al-Quran. Bahwa sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang ingkar karena mereka itu tidak beriman. La yu'minun. La yu'minun. Ya, alladzina kafaru fahum la yu'minun. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman, yang tidak beriman. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna an ahdahum ya, fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya karena mereka tidak takut sebab akibatnya. Sebab akibat daripada apa yang diperjanjikan. Itu salah satunya. Lalu kemudian diterangkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum sarrul bariyah. Jadi diterangkan di ayat lain, sesungguhnya orang-orang kafir itu, yaitu orang-orang yang mengaku diri mereka ahli kitab, dan orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam jahanam, ke dalam neraka, yang mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, itulah kenapa kemudian mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Yang pertama, mereka tidak menggunakan akal di dalam kajian imannya. Kemudian mereka kalau ingin mengetahui sesuatu, mereka lebih cenderung kepada akal-akalan, sehingga kemudian mereka anggap itu adalah sebuah kebenaran. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan Adinda Alwan atau yang lain. Oh, di sini ada sahabat kita, Adinda Mahadewa, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal menambahkan, Dewa memang hobi menambah dari dulu, Bang, sampai sekarang. Makan nambah, apa nambah, ya kan? Tadi pertanyaannya menarik ya. Pertanyaannya menarik tadi. Kenapa mereka itu tidak mau beriman gitu? Kita di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan mereka. Hidayah itu sebenarnya Allah berikan kepada siapa saja. Tinggal orang itu mau mencari atau tidak. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, itu kita kembalikan kepada hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan cuma berusaha aja.
kita gembur dengan doa kalau kita merasa kita itu kasihan kepada mereka. Yang namanya doa itulah yang bisa mengalahkan yang namanya takdir. Karena begini ya, bukan mengalahkan ya, apa ya? Istilahnya kurang paham juga Dewa. Ketika ada seorang ulama yang mengatakan kalaulah ikhtiar sudah di penghujung batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Nah, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa sadar kita. Jangankan kita sebagai manusia biasa, bahkan doanya Nabi Muhammad saja tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak yang dikabulkan, ada yang dijadikan bahan pertimbangan, dan ada juga yang tidak dikabulkan. Doa Nabi Muhammad yang menjadi bahan pertimbangan, ketika Nabi Muhammad hendak dicabut nyawanya, Nabi Muhammad berteriak kepada malaikat Jibril, kepada malaikat maut. Wahai Israel, beginikah rasa sakit yang akan diderita sama umatku ketika dicabut nyawa? Betul ya Muhammad. Begini pulakah rasa sakit yang menimpa kepadaku, sama semua yang diderita sama umatku nanti? Betul ya Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, aku pemimpin mereka, aku nabi mereka tidak akan mampu. Tolong, rasa sakitnya semua kepadaku, timpakan semua kepadaku rasa sakit dicabut nyawa ini. Sampai Nabi Muhammad berdoa, mudahkan sakaratul maut umatku dan beratkan sakaratul mautku. Bayangkan, Nabi Muhammad bilang seperti itu. Dan doa inilah yang menjadi bahan pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini apakah diterima atau tidak, dan itu Allah sendiri yang menentukan, kita tidak tahu. Dan doa Nabi Muhammad apa yang tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad waktu itu takut dengan dua orang Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan dua orang Umar ini masuk ke dalam Muslim, niscaya Muslim pasti kuat. Ternyata yang didengarkan sama Allah, Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, dia meninggal, dia wafat secara husnul khotimah, sementara Umar bin Hisham mati secara kafir. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal, si dongo. Nah itu, Nabi Muhammad saja ada doanya yang tidak dikabulkan, apalagi kita, saya Bang ya, Bang Juma, dan rekan-rekan yang ada di sini. Demi Allah nih Bang ya, setiap sholat rakaat terakhir, saya selalu berdoa, mudah-mudahan mereka akan mendapatkan hidayah. Itu doa saya itu. Ketika setelah selesai kita berdiskusi, Dewa berdoa, Dewa sholat, begitulah doa yang Dewa ucapkan. Dewa minta keluarga Dewa dimaafkan, rekan-rekan Dewa semua dimaafkan dosa-dosanya, dan Dewa ingin dicabut nyawa hari itu juga ketika Dewa bersujud. Dan yang terakhir itu doa Dewa minta mereka untuk diberikan hidayah kepada minta diberikan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka yang tidak paham akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari Dewa, Bang. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Baik, mohon maaf Gurunda. Tadi Iya. ini koneksinya jelek. Iya betul. Assalamualaikum, mohon maaf Bang Bunda semua, mau izin keluar, mau solat asar dulu. Baik. Siap. Makasih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin akan saya tampilkan Bang, ini ada beberapa pertanyaan ya di live chat. Dari Yahya Banuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum riba ketika uang hasil riba disumbangkan ke masjid? Dan bagaimana hukum riba orang yang bekerja di koperasi simpan pinjam uang pakai bunga? Tafadhal Ustaz. Iya. Jadi pertanyaannya ini sangat menarik ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, apakah uang hasil riba itu bisa menjadi halal? Ini sama, itu sebenarnya sudah dijawab dengan pertanyaan yang sama gitu ya. Jadi sesuatu yang hasilnya haram tetap saja haram, meskipun digunakan pada jalan yang menurut kita itu benar. Nah, sama ketika pertanyaannya, hasil mencuri saya gunakan untuk nyumbang. Apakah itu kedudukannya akan berubah menjadi halal hasil curian itu? Tetap saja
akan menjadi sesuatu yang statusnya haram. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana hukum riba ketika uang hasil riba disumbangkan ke masjid? Tetap aja riba. Statusnya riba. Nah, apakah sumbangannya kemudian kalau diketahui itu adalah hasil riba bisa diterima? Jangan diterima kalau memang itu hasil riba. Sebaiknya jangan diterima. Jadi uangnya itu tidaklah haram, tetapi amalan yang kemudian yang dilakukan atas nama riba itulah yang tidak boleh. Jadi sesuatu hasil riba, Bapak live dulu. hasilnya pun akan tetap sama. Nanti kalau misalnya agama Islam mengatakan itu akan menjadi amal kebajikan, tidak bisa. Menyumbang adalah kebaikan, tetapi kalau menyumbang sesuatu yang tidak baik, yang haram, tetap aja haram. Saya kira begitu, itu pendapat saya. Silakan Andinda Alwan. Mungkin Ustadz Alwan ingin memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan ini. Silakan Ustadz. Ya, tes. Ya, jelas Ustadz, jelas. Suara saya jelas ya? Jelas Ustadz. Ya, soalnya di sini HP saya tuh sering hang gitu, ngehang terus ya. Jadi kalau masalah riba, hasil riba dimanfaatkan seperti apa? Memang ada beberapa pendapat para ulama, dan ini sepengetahuan saya, beberapa imam mazhab itu berbeda pandang soal itu. Ada yang seperti Imam Syafi'i itu menganggap kalau nggak salah itu dia nggak boleh sama sekali dimanfaatkan, ya. Jadi ya sudah, itu menjadi harta yang tidak bisa dimanfaatkan gitu. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada yang empunya. Ada juga yang sebagian ulama itu, khususnya Hanafiyah itu menganggap bahwa diperuntukkan untuk sesuatu yang bermanfaat daripada dia menjadi mubazir, ya. Yaitu digunakan apa? Seperti ya fasilitas umum, ya, membangun jalan, toilet misalnya, dan yang kira-kira yang berkesesuaian dengan hukum syar'i. Tapi sekali lagi ini pertanyaan fikih yang saya sendiri kurang begitu saya bukan pakar ya, bukan ini. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ikhwani fillah, tanyakan sama para ulama. Kita ini sebenarnya hanya dayang-dayang saja ya. Kita tidak kurang begitu fahim dengan yang seperti ini. Kalau sudah detail, tanyakan kami itu sesuatu yang ada kaitannya dengan kristologi. Tanyakan kami tentang ketuhanan Yesus. Tanyakan kami tentang apa-apa yang syubhat dari orang-orang kafir itu kepada Islam. Tanyakan yang seperti itu. Ya, kalaupun masalah-masalah hukum-hukum syara, ya, masalah hukum fikih, maka di sana ada ahlinya. Ya, antum bisa tanya nanti sama yang ahli. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Berikut ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tampilkan ada di backstage juga. Ini dari Ical Vero. Izin bertanya Bang Zuma. Di Al-Quran diberitakan kejadian ibu Nabi Isa alaihissalam meninggal. Di Biblos, Yesus disalib disaksikan oleh ibunya. Mohon penjelasannya. Tafadhal Gurunda. Bang Zuma. Oke dek, sambil menunggu Ustadz Zuma mungkin. Ya, jadi begini ikhwanifillah. Kalau kita bicara tentang Biblos, gospel ya. Ketika kita tanya ya, siapa yang menulis gospel itu? Mereka hanya katakan gospel itu atau Biblos itu ditulis ya secara dari perjanjian, dari kejadian sampai wahyu itu ditulis dalam rentang 1500 tahun oleh penulis ya. Yang sampai sekarang mereka tuh hanya menerka-nerka siapa yang menulis itu gitu. Jadi tradisi gereja lah yang menaruh nama-nama orang yang menulis itu. Bahkan gospel itu masih mereka katakan according to, ya, menurut, according to, ya, menurut. Dan sampai sekarang itu terjadi silang pandang ya, siapa Yohanes itu yang dimaksud. Ada banyak sekali hal yang kita harus pertanyakan di dalam Biblos ya, siapa penulis dari buku-buku, karena Biblos itu adalah kumpulan daripada buku-buku ya, dari penulis-penulis ya. Sehingga ketika kita bicara seperti di Al-Quran itu diberitakan kejadian ibu Nabi Isa alaihissalam meninggal ya.
lalu Yesus disalib disaksikan oleh ibunya. Ya, sekarang lihat saja antara gospel yang satu dengan gospel yang lain, berbeda-beda mereka cara menggambarkan Yesus ya. Akuntabilitasnya itu sangat dipertanyakan. Misalnya ketika Yesus itu, siapa yang mendatangi makam daripada Yesus itu berbeda. 4 gospel, 4 juga model jawaban atau model berita ya. Ada yang mengatakan mereka datang itu sendiri saja, si Maria saja, ada yang mengatakan dengan perempuan yang lain, ada yang mengatakan beberapa perempuan. Lalu waktu perginya juga berbeda, ada yang mengatakan sebelum terbit fajar, ada yang mengatakan tengah malam. Ada banyak sekali akuntabilitas yang harus dipertanyakan untuk kita bertanya tentang background historinya, ya, background historinya, apakah sejarahnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Sehingga kalau saya ditanya seperti ini, ya, apakah di Al-Quran dan Biblos itu, saya pikir nggak bisa disandingkan, akhi. Kalau kita mau sandingkan, itu kita harus percaya dulu Biblos itu akuntabilitasnya dipercaya, baru kita sandingkan dengan Quran. Kalau kita Muslim kan, kita meyakini bahwasanya Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Biblos kita meyakini bahwasanya di dalamnya itu sudah terjadi tahrif, ya, perubahan-perubahan oleh tangan-tangan manusia. Jadi mungkin saja di dalamnya ada firman Allah, tapi lebih besar kemungkinan lagi sudah diutak-atik oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Iya, begitu mungkin. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustaz Alwan. Mungkin Gurunda Zuma sudah ada lagi? Gurunda? Oke, baik. Jadi ketika ditanyakan, sorry tadi saya ambil air minum sejenak. Jadi Siap, gini, Gurunda, siap. ketika ditanyakan bahwa Al-Quran, apa itu? Al-Quran diberitakan kejadian ibu Nabi Isa meninggal. Emang ada di Al-Quran ini? Adinda Alwan, emang ada di Al-Quran menceritakan tentang kematian Bunda Maryam? Ya, tidak spesifik kayak seperti itu. Tapi kita kan meyakini bahwasanya ibunya ya pasti meninggal. Iya, Karena dia tapi manusia. Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang menceritakan Spesifik perihal tidak ada. tentang kematian. Setahu yang saya ada. spesifik tidak ada. Iya, Ya. betul. Itu nggak ada. Jadi ini pertanyaan juga harus diluruskan bahwa kejadian tentang Nabi Isa meninggal, kejadian tentang apa ini? Ibu daripada Maksudnya, Nabi Isa, ya, ya, ibunda. Maksudnya Maryam lah, Siti Maryam alaihissalam, iya kan? Ya, itu tidak Jadi ada maksudnya- ayatnya di dalam Al-Quran yang menceritakan secara spesifik tentang kematian Bunda Maryam, tidak ada. Lalu kemudian di Biblos Yesus disalib disaksikan oleh ibunya. Mohon penjelasannya. Oke. Jadi kalau di Biblos, ya, memang Yesus itu berdasarkan apa yang diuraikan di dalam kitabnya teman-teman Kristen, khususnya di Lukas 24 ya, atau di Matius juga, itu diterangkan bagaimana kemudian Maria yang menurunkan daripada mayat orang yang bernama Yesus. Jadi dia, Maria, kemudian Yusuf Arimatea, kemudian Nikodemus itu meminta kepada Pilatus untuk mayatnya diturunkan sebelum maghrib datang, diturunkan dari salib. Tetapi di situ tidak dikatakan prosesi penyaliban. Pada saat penyaliban itu Maria menjadi saksi di situ. Nah, Maria pun di situ tidak diterangkan apakah Maria Magdalena atau Maria ibunya Yesus. Hanya dikatakan Maria. Entah itu ibunya atau istrinya, wallahu alam. Lalu kemudian ketika dikatakan saksi, itu tidak benar juga. Karena di dalam Markus, ya Markus 15 nomor 40 kalau tidak salah, semua pengikut Yesus, semua murid Yesus itu lari meninggalkan Yesus ketika terjadi penangkapan. Ya, saksinya kita nggak tahu. Ya, jadi yang pertama, di dalam Al-Quran itu tidak ada secara spesifik diterangkan kapan dan bagaimana Ibunda Maria meninggal. Kemudian di Biblos Yesus disalib disaksikan oleh ibunya, ya itu juga masih butuh kajian mendalam. Karena cerita-cerita seperti ini adalah cerita yang dituliskan dengan narasi yang tidak bersumber kepada Yesus itu sendiri. Nah, ini celakanya kalau misalnya Yesus sebagai penerima firman, kemudian ada di dalamnya menceritakan tentang Yesus mati dan seterusnya, berarti cerita-cerita berikutnya bukan lagi
firman yang diterima oleh Yesus, tapi hasil investigasi duduknya kepada hadits, apakah itu maudhu atau daif, itu perlu kajian lebih dalam. Demikian. Iya. Jadi karena akuntabilitas itu sangat penting ya. Misalnya kayak kalau di dalam Biblos itu Maria itu kan ada Maria Ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada Maria Betani, kemudian Ibu Yakobus ya, karena itu nggak salah. Iya. Ada Ibu Yohanes, ibunya Yohanes juga siapa namanya itu. Jadi ada banyak Maria. Nah, tentu seperti ini kan bagaimana menentukannya, karena kalau dari bahasa asli salinan kopian Biblos itu hanya menyebutkan Maria saja gitu. Jadi tidak ada penambahan Maria siapa, sehingga ya mereka sendiri yang kemudian menerka-nerka kira-kira itu Maria siapa. Sehingga memang agak teman-teman yang dirahmati Allah memang sulit menyepadankan antara Quran dan Biblos ini sendiri gitu. Bahkan Biblos itu tidak akur dengan kitab salinan-salinannya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa persandingkan dengan Quran kalau dia dengan salinan-salinannya sendiri saja tidak akur gitu. Itu dari tambahan mungkin. Silakan kembali ke Adek. Baik, terima kasih Ustaz Alwan. Satu lagi nih pertanyaan ya dari live chat dari Don Lukman. Mau tanya Bang Zuma atau Bang Alwan, kenapa orang-orang Barat mayoritas penganut Kristen? Padahal katanya mereka orang-orang yang mengutamakan logika. Tafadhal. Oke, saya dulu lalu kemudian Ustaz Zuma. Saya rasa Silakan. tidak ya. Di sebagian negara-negara Eropa itu sekarang majority itu ateis. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan bahwasanya orang-orang Barat itu mayoritas penganut agama Kristen. Itu sensus tahun berapa gitu. Kalau sekarang itu di Barat itu oke, mungkin kalau KTP ya mungkin ya, karena turun temurun, tapi secara keyakinan itu saya pikir sekarang majority bahkan ateis atau lebih kepada memilih kepada tidak bertuhan. Beberapa daerah mungkin masih ya yang konservatif itu masih Kristen, dan kalau di Asia itu mungkin Korea Selatan itu target evangelis mereka, dan negara-negara Afrika bahkan termasuk area-area Asia Tenggara itu juga bagian daripada penyebaran kekristenan. Nah, kalau di Barat sendiri saya lihat sudah berjalan mundur ya, artinya oke, mungkin sekarang juga masih ada beberapa negara, tapi tidak semua negara Barat. Ada beberapa negara yang masih mayoritas Kristen. Nah, kalau soal logika ini sudah terbukti bahwasanya jumlah penganut agama Kristen itu stagnan dari dulu berdasarkan sensus yang diadakan secara global. Jadi sensus agama kekristenan itu dipandang ada peningkatan, growing, tapi peningkatannya sangat sedikit, sehingga diprediksi nanti di tahun 2000 kalau nggak salah di 2056 ya, Islam itu akan menjadi agama mayoritas. Yang sekarang pun sebenarnya Islam itu dia berada di urutan kedua karena Kristen dan Katolik itu digabung jadi satu. Kalau dipisah mungkin Muslim itu sudah ya mayoritas sekarang sebenarnya. Kira-kira begitu. Jadi justru dengan perkembangan logika sekarang, Kristen itu mengalami masa-masa kalau kita bilang masa-masa sulit di negeri Barat ya. Bahkan di negeri Barat itu mereka itu berimprovisasi itu sampai aneh-aneh gitu. Gereja itu boleh break dance sekarang ya. Bagaimana gereja itu dipernak-pernik, anak muda itu boleh menari di dalam gereja. Bagaimana boleh bahkan sampai ke pernikahan sejenis juga dibolehkan. Sebagian gereja-gereja Barat bahkan sekarang mengadopsi teori evolusi. Semua itu adalah upaya untuk bagaimana mereka itu bisa menerima kekristenan gitu. Jadi dijual murah kalau bahasa saya. Dijual murah dalam rangka apa? Dalam rangka agar ya mereka masih bisa percaya. Berapa banyak masjid-masjid yang dibangun dari gereja-gereja tua. Ya, gereja-gereja itu banyak sekali yang dijual dan diambil alih oleh Muslim dan dijadikan masjid. Di beberapa gereja itu masih kita dapati gambar-gambar yang sekarang sudah jadi masjid ya, itu masih ada gambar-gambar ornamen-ornamen gereja
yang masih tersisa, dan itu bisa kita lihat. Jadi kalau kita bicara berketerusannya, indikasinya itu saya pikir sekarang di dunia yang mengedepankan logika, kekristenan itu selalu mengupdate diri, karena itu tadi mengupdate tapi dengan mengorbankan prinsip-prinsip yang mereka miliki, saya rasa. Begitu dari saya mungkin. Dari Bang Zuma, silakan. Baik, singkat saja dari saya ya. Terlepas daripada kondisi akhir yang diterangkan oleh Dinda Luan, memang Barat itu ya menjadi tempat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai oleh Kristen sempat ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena memang agama Kristen itu bukan dari Timur Tengah. Asalnya itu memang asalnya di Romawi. Dari sejak ajaran Kristen berdiri awal mula, itu sudah dipelopori oleh agama yang lebih tua. Ajaran yang lebih tua yang meyakini konsep yang sama. Apa itu Trinitas, Tritunggal. Di mana konsep ini adalah konsep yang kemudian menjamur, kemudian lebih banyak dan lebih mudah diterima oleh orang-orang yang tidak mau pusing. Ya, yang penting kita mengaku bertuhan, mau benar mau tidak, yang penting imani saja. Itu yang menjadi acuannya kemudian. Berbeda dengan kita umat Islam, bahwa ketika ada perintah, maka perintah itu kita pretelin. Ya, kita pretelin dengan berbagai macam disiplin ilmu sehingga duduk pada keyakinan bahwa ini adalah benar-benar wahyu. Nah, kenapa sekarang ini lebih cenderung orang itu kepada ateis? Karena mereka tidak merasakan adanya sisi kebenaran sebagai pewahyuan yang mereka terima. Sehingga memunculkan keputusasaan. Apa dampak daripada keputusasaan itu? Ya tadi, ada yang agnostis, ada yang ateis, ada yang menjadikan tempat ibadah mereka hanya sebagai tempat ajang diskotik atau musik, atau ada tempat ibadah yang khusus LGBT dan seterusnya. Ini pembuktian bahwa yang tadinya mayoritas di sana, kemudian mereka tidak menemukan adanya ketenangan di dalam ajaran itu, sehingga melahirkan sebuah kondisi di mana mereka harus berkiblat kepada ajaran Timur Tengah, di mana di situ ada kekuatan yaitu Islam, yang notabene-nya adalah agama yang mereka benci, agama yang mereka musuhi, agama yang menjadi momok bagi mereka. Nah, sebenarnya ketika mereka menyadari bahwa ajaran yang mereka anut, orang-orang ini mereka anut, ada unsur kesalahan di dalamnya dan tidak masuk akal menurut akal mereka, maka mereka muncul kondisi di mana mereka putus asa, seperti yang saya gambarkan tadi. Mereka putus asa sehingga mereka menjadi ateis, ya, mau memeluk Islam juga gengsi, meski di antara mereka banyak juga yang menjadi mu'alaf saat sekarang. Bagaimana kemudian gelombang mu'alaf itu kita lihat auranya itu terlihat sekali ya, di Inggris, di Australia, di Spanyol dan seterusnya. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pertanyaan ini sangat-sangat baik ya. Kenapa orang-orang Barat itu mayoritas menganut Kristen? Karena orang Barat itu lebih cenderung dalam kehidupannya, dalam aktivitas kesibukan kesehariannya itu meneliti, menelaah tentang dunia, tentang perkembangan dunia, tentang ilmuwan dan seterusnya. Mereka jarang kemudian di antara mereka itu yang konsen terhadap ketuhanan, yang mereka tahu inilah enak lah, ini ibadahnya bagus, simpel, kemudian ada ajaran tutup tahunnya, ada Natalnya, kemudian hanya sekali seminggu, kemudian ada jamin masuk surganya. Belakangan baru mereka tersentak sadar, oh ternyata apa benar ini. Akhirnya apa yang terjadi? Keputusasaan, tidak menemukannya adanya kebenaran hakiki yang bisa mereka rasakan. Sekira begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz Alwan dan Gurunda Zuma. Jadi kita akan tampilkan lagi ya, ada sahabat di backstage, Oko dan Nabi. Silakan bagi yang ingin. Halo. Ya, selamat sore. Halo Nabi Suk. Selamat sore semuanya. Mungkin sebelum apa bisa sebelum Nabi Suk mungkin saya sedikit menanggapi tadi. Oh, silakan Bang Kerel. Iya, sedikit menanggapi tentang
di kekristenan ada acara tutup tahun dan lain sebagainya ya. Ada juga sekedar info ya, ada juga aliran Kristen yang tidak Natalan, tidak ulang tahun, tidak melakukan lagu kebangsaan, lagu nasionalis, lagu nasional tidak melakukan. Nah, itu saudara-saudara saya dari Saksi Yehova ya. Saksi Yehova, Advent masih merayakan Natal, merayakan ulang tahun. Natalan tidak. Merayakan Natal. Iya, kalau Saksi Yehova memang tidak tutup tahun, tidak Natalan, banyak sekali. Iya, sayangnya kalau Saksi Yehova banyak hal yang saya setuju dengan mereka, kesederhanaan mereka, ugah hari mereka. Sayangnya ketika mereka membahas kejadian 9 ayat 3 sampai 4, kejadian 9 ayat 3 sampai 4, mereka mengakui itu adalah izin. Nah, izin seringkali ditanyakan. Izin maksudnya dibolehkan oleh pencipta. Sementara ya hanya izin dibolehkan berarti ya izin juga dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa serapan izin diberikan oleh pencipta. Nah, saya tidak setujui ketika mereka tidak mau berangkat jadi untuk melakukan yang juga sangat disukai, disenangi oleh pencipta. Mereka katakanlah stuck atau berhenti pada yang sekedar dibolehkan. Ya, itu tentang saudara-saudara saya juga sih SSY. Dan saya kan juga sempat dianggap sebagai studi kan atau murid ya. Sehingga mendapatkan kesempatan untuk PAR atau pelajaran Alkitab rumah. Tapi di masa pandemi ini lewat WA karena kan tidak boleh berhimpun, tidak boleh atau tidak bisa sembarangan bertamu karena pandemi. Nah, ketika istilahnya guru studi ya, sudah mulai membanding-bandingkan anggota organisasi dengan orang-orang luar atau istilahnya orang dunia, guru studi sudah mulai menyatakan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih melakukan kehendak Allah Yehova. Yang di luar itu kan buas, suka gampang marah, gampang menyakiti yang lain, gampang mengeksploitasi lah. Nah, pada waktu itulah saya juga tahu ya. Jadi saya berusaha untuk menjawab dengan usahakan tidak menyinggung sang guru studi. Saya menyatakan ya kalau saya lihat saat-saat ini manusia atau orang siapa yang tidak melakukan eksploitasi. Ya anggota organisasi sendiri juga melakukan itu kok. Anggota organisasi juga tetap melakukan eksploitasi, tetap menggunakan hasil eksploitasi juga, tetap dalam pola-pola menu dan sebagainya sama juga dengan kebanyakan orang. Ya itu yang menjadi pengalaman saya dengan saudara-saudara juga saya ya. Tetap saudara, saya anggap sebagai saudara meskipun berbeda dari SSY. Ya, terima kasih, itu sedikit informasi dari saya. Baik, terima kasih untuk tambahan informasi dari Bang Carol. Silakan Bang Nabisuk. Dipersilakan. Halo, selamat sore. Ini Bang MSI, temanya apa ini? Tentang kristologi, Bang. Oh gitu ya. Oh gini. Iya. Jadi saya sih ya nggak terlalu panjang ini bicara. Cuma kan kadang-kadang kan sering saya perhatikan channel-channel di YouTube ini. Cuma saya kan kadang-kadang mengamati, apalagi kan Bang Juma, terus yang lain-lain juga sering membahas Alkitab. Saya sih senang dibahas Alkitab. Cuma kadang-kadang kan kalau membahas Alkitab ini kan contoh nih ya, kalau kita nggak paham kan bisa mutar-mutar gitu loh. Jadi orang nanti jadi bingung. Jadi lebih bagus maksud saya kalau Bang Juma, karena ini kan bukannya kitab sucinya Bang Juma sama teman-temannya kan. Kalau nanti Bang Juma contohnya kasus nih, katakanlah katanya Yesus menikah. Itu kan kalau dibawa ke Alkitab kan
ya kan nanti bisa dipertanyakan, diskusi. Itu lebih elok daripada saya juga sama teman-teman Kristen juga, saya sarankan, tolong jangan kita membahas kitab suci agama lain, karena itu kadang-kadang ya, sama saja kalau saya nih, contoh nih membahas Al-Quran, itu sama saja saya mempertontonkan kebodohan dan ketololan saya gitu loh. Saya akan mempertontonkan saya orang gila, karena saya membahas agama orang lain, saya nggak ngerti gitu loh. Jadi lebih bagus kita hidup ini, tolonglah kita pakai akal sehat. Kalau perlu kita suci agama lain, apa kita kalau di Kristen itu banyak dokter-dokter sampai sekarang mereka juga masih berdebat masalah doktrin-doktrin. Itu aja mereka belum lulus tuh. Tapi kok alangkah bodohnya kita membahas kita suci agama lain, kita sendiri bukan kita suci kita gitu loh. Itu sama saja kita membuat suatu penyesatan gitu loh, menyesatkan orang lain. Hati-hati loh, itu malaikat pun akan menghitung apa yang kita berbuat di bumi ini. Sebentar lagi kita mati kok. Paling manusia itu hidup paling 100 tahun. Tapi kan semua yang kita perbuat ini kita harus bertanggungjawabkan di akhir zaman. Gitu loh. Kita nggak apa-apa berdiskusi. Yang penting jangan sekali-sekali kita membahas kitab suci agama lain kalau kita nggak ngerti. Makanya saya tidak berani membahas kitab suci agama lain, karena buat saya itu sama saja saya melakukan penyesatan gitu. Tolonglah kepada Bang Juma, Bang Alwan gitu loh, yang lain-lain. Itu aja sih, saya cuma sekedar itu aja. Karena kita di negara Republik Indonesia ini kan udah ada konstitusi. Mari kita saling menghargai, menghormati antara sesama umat beragama. Jangan kita membuat sesuatu kebencian gitu loh. Kayak kemarin pun karena saya tonton itu antara diskusi Bang Juma dengan Timothy, akhirnya Timothy pun jadi nggak terkontrol emosinya. Ya, saya juga agak sayangkan juga ya dalam berdiskusi. Kenapa dia emosi? Ya karena Bang Juma membuat suatu melakukan penafsiran Alkitab. Itu. Jadi kalau orang Kristen nanti menafsirkan kitab suci kalian kan itu kan jadi bahaya gitu. Makanya saya juga nggak suka orang-orang Kristen membahas kitab suci agama lain. Saya sudah bilang itu dari awal itu. Tolonglah, nggak perlu itu. Tapi kalau berdiskusi, oke, nggak ada masalah. Yang penting mari kita pakai etika gitu loh. Kita kan berbudaya, Pak. Itu aja sih. Tolong dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin Gurunda mau menanggapi tadi, silakan Gurunda. Oke, terima kasih Bang Nabi Suk ya atas nasihatnya. Jadi pada posisi yang Anda sahabat saya utarakan itu, ya saya lebih dulu menyuarakan itu. Saya lebih awal menyuarakan itu. Tapi sampai hari ini Lembaga Alkitab Indonesia tidak mengambil langkah untuk kemudian memberhentikan orang-orang Kristen menganggap Tuhan mereka adalah Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqqa innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu menceritakan tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi kitab saya menerangkan untuk menyerukan kepada ahli kitab, jangan melampaui batas dalam ajaran agama. Jangan kalian katakan bahwa Allah itu adalah satu di antara tiga. Sesungguhnya Isa putra Maryam, Yeshua HaMasyiah, itu adalah utusan Allah yang diciptakan dari kalimat Allah dan disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh dari Allah. Nah, kemudian Al-Quran menerangkan seperti itu. Lahirlah kemudian penggambaran kami terhadap Nabi Isa. Nah, disambut pula oleh gereja, dalam hal ini penyampaian bapak-bapak gereja sampai hari ini, dengan sebutan Tuhan mereka dengan sebutan Allah, atau dengan kata Allah, yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Kata Rasul, kata Nabi, termasuk Anda sendiri, nama Anda menggunakan kata Nabi.
Nah, ini semua adalah kata-kata yang kemudian direspon oleh umat Islam. Kalau teman-teman Kristen di negara kita ini kembali percaya diri menggunakan original teks kitab mereka, menyebut kitabnya bukan dengan sebutan Alkitab, menyebut nabinya atau pemimpin agamanya dengan bukan sebutan nabi, bukan sebutan rasul, bukan sebutan Roh Kudus, maka saya rasa semuanya akan aman. Tapi ketika mengatakan Yesus itu anak Allah atau mereka sebut anak Allah, maka dengan secara tidak langsung mereka memasukkan diri mereka kepada teguran yang ada di dalam kitab suci kami. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqqa. Nah, berarti apakah kami akan tinggal diam? Tentu tidak. Kami akan meluruskan Allah itu tidak punya anak. Isa itu bukan anak Allah. Kitab Anda itu bukan Alkitab. Kami akan luruskan dan kami akan luruskan selama Kristen itu tidak menggunakan original teks kitab mereka untuk menjadikan agama mereka sebuah agama yang disiarkan kepada orang lain. Bahkan mereka siarkan kepada umat Islam yang sudah punya agama. Coba kita lihat latar belakang daripada channel YouTube yang ada di negara kita ini. Siapa yang memulai? Umat Islam kah? Tentu tidak. Tentu kita kenal adanya channel tanpa ragi, ya, channel-channel yang lain. Apakah umat Islam yang memulai membuat channel untuk menyanggah semua itu? Tidak. Justru channel umat Islam itu muncul karena adanya channel-channel ini yang selalu membahas tentang Rasulullah, membahas tentang Islam, membahas tentang apapun yang terkait dalam ajaran agama Islam. Padahal sejatinya kalau kita ingin jujur, ya, ingin mencari jalan tengah atau mencari jalan damai, umat Islam ketika mengkaji tentang Torah, mengkaji tentang Injil, mengkaji tentang Nabi Isa, mengkaji tentang agama-agama terdahulu, wajar. Karena di dalam kitabnya tertera itu. Nah sebaliknya, kalau orang Kristen membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW, membahas tentang Batu Hajar Aswad, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang Siti Aisyah, apa dalilnya, apa datanya di dalam kitabnya? Tidak ada. Tapi apa yang kita lihat? Rasulullah Muhammad SAW dikatakan tukang kawin, dikatakan pedofil, dikatakan penyembah batu dan seterusnya, tukang pembunuh, perampok, perampas. Emang ada dalam kitab Anda? Kan tidak ada. Terus kenapa dibahas? Ayo, sekarang siapa yang usil? Nah, jadi kalau misalnya sahabat saya itu menginginkan kedamaian, mari ayo kita sama-sama Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya, kembali kepada original teks kitab masing-masing. Jangan kemudian ke Islam-Islaman. Kami Islam tidak pernah ke Kristen-Kristenan. Kalau hari ini kami membahas tentang Nabi Isa, yang kemudian teman-teman Kristen sebut Nabi Yesus atau Yesus Kristus, itu karena ada di dalam kitab kami. Ada di dalam kitab kami. La yastankifal masihu ayyakuna abdilillah. Ya, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah dan tidak pula malaikat-malaikatnya yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembah kepada Allah dan menyombongkan diri kepada Allah, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepada Allah. Ini jelas. Jadi ketika kami bercerita tentang Al-Masih atau yang sahabat kenal dengan Mesias, itu kan ada di dalam kitab kami. Tapi kalau Kristen membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW, emang ada dalam kitab kalian? Kan tidak ada. Tuh. Jadi kalau berbicara mengenai apa yang Anda, sahabat saya itu sampaikan, ya silakan nasihat itu disampaikan kepada teman-teman Kristen. Karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Kalau di kitab Anda beda. Ya. Beritakan Injil kepada seluruh dunia. Siapa yang percaya dibaptis, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Lakum dinukum waliyadin. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir, yang kufur silakan kufur. Agamamu untukmu, agama kami untuk kami. Tapi karena muncul kemudian channel-channel yang membahas tentang Islam, menghujat Rasulullah, maka kami juga muncul. Gitu loh Bang. Lagian kami juga di dalam Al-Quran, ketika kami membaca terjemahan Al-Quran, kami tidak ada mengatakan Allah Bapa, ya. Kami tidak mengatakan apostolos, kami tidak mengatakan biblos, kami tidak mengatakan Yahweh dan seterusnya. Nah, teman Kristen di Indonesia ini khususnya itu membantah kalau nama Tuhannya Bani Israel itu Allah, tapi Yahweh menurut mereka. Tapi anehnya terjemahan kitabnya bukan Yahweh, tapi Allah. Alasannya karena Kristen
Arab lebih dulu daripada Al-Quran. Loh, itu memang betul. Tapi Kristen pun di sana, di Arab, tidak menggunakan kata Allah. Mereka menggunakan kata Rabb. Mereka menggunakan kata ilahi. Itu yang pertama. Kedua, Lembaga Alkitab Indonesia, itu Indonesia, bukan Arab. Berarti sejatinya Zeus atau Fedon atau Theos atau Adonai, terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Jangan ke dalam bahasa Allah, kata Allah. Tapi Tuhan atau Tuan atau pencipta atau apalah yang sepadan dengan terjemah daripada bahasa Yunani itu. Jangan ke Islam-Islaman. Jadi penyebabnya itu, Bang. Bukan kami yang mencari permasalahan. Tapi teman Kristen lah yang mencari-cari permasalahan. Kalau Al-Quran hari ini menceritakan tentang Nabi Isa, menceritakan tentang Torah Nabi Musa, menceritakan tentang Abraham, wajar. Wajar kemudian Orde Lama diceritakan Orde Baru diceritakan Reformasi. Wajar. Karena sumber daripada kitab suci yang diberikan kepada Musa, diberikan kepada Daud, diberikan kepada Yesus atau Isa, itu bersumber dari satu sumber, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Demikian. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit terakhir sebelum saya juga izin turun duluan ya, Kanda, karena ada pekerjaan. Tadi Bang siapa yang tadi komentar ya, bagaimana tidak usah membahas. Saya pikir itu juga menutup ruang-ruang diskusi. Kita buka ini ya, kenapa kita buka di arena? Itu supaya kita tidak ngegosip gitu. Saya berapa kali masuk di channel Kristen, saya katakan jangan kalian ngegosip sendiri, ayo diskusi gitu. Diskusi di mana? Terserah, tempatnya di mana. Ini juga ada karpet merah yang kami lemparkan untuk silakan dibahas. Dan agak sulit ya, kalau misalnya dikatakan bahwa umat Islam memulai ini semua. Saya sendiri ya, contoh saya sendiri aja nih. Bisa dibuka channel saya yang awal-awal itu cerita tentang pendidikan gitu. Karena passion saya memang pendidikan. Jadi saya bicara tentang pendidikan kreatif. Saya kemudian bikin konten puisi. Saya berpuisi di situ, berpuisi Arab, berpuisi. Saya juga beberapa kali menelurkan pelajaran-pelajaran ya. Jadi ada pelajaran seri belajar itu. Kalau bisa dilihat di channel saya itu awal-awalnya seperti itu. Hingga suatu waktu saya dapat sebuah terjemahan daripada Christian Prince yang luar biasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari mungkin saya hitung itu ada sekitar hampir puluhan gitu channel YouTube yang menerjemahkan Christian Prince, di mana Christian Prince itu dielu-elukan, kemudian disanjung-sanjung, isinya apa? Hujatan-hujatan semua ya, menghina Nabi, begini, ketawa-ketawa, panggil Abdul kan gitu. Saya merasa saya perlu menjawab, maka muncullah seri ya. Di channel saya itu seri menjawab Christian Prince 1, seri menjawab Christian Prince 2, seri menjawab Christian Prince 3. Lalu saya sandingkan bahwa kalau pakai standar daripada CP misalnya, ketika misalnya dia bahas tentang Quran, ayo kita bandingkan, kita sandingkan dua-dua, baik Biblos atau Quran gitu. Jadi standar yang kita gunakan ini standar yang insya Allah betul-betul adil. Makanya kalau Islam itu alhamdulillah ada syariat ya. Kita diatur oleh syariat. Pertama yang tadi disampaikan Ustaz Malakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan, agamaku silakan. Ya, kita tidak akan sembah Tuhan kamu, kamu juga tidak perlu sembah Tuhan kami, begitu dalam Al-Quran itu. Tapi dalam kaidah misalnya kami sudah baik ya kan, kita mayoritas sudah tenang, kita tidak ribut ya, kita memperlakukan minoritas dengan sangat baik. Lalu kemudian minoritas ini ngelunjak begitu ya. Banyak ya, silakan buka channel-channel Kristen kalau Bapak tidak percaya, yang menerjemahkan Christian Prince, yang kemudian menghujat Islam, itu banyak sekali. Maka ini hak jawab daripada umat Islam itu sendiri. Dan kenapa kita buka ini dalam bentuk dialog ya, tidak ngerumpi. Kita tidak kayak channel Kristen itu kan ada yang khusus golongan mereka sendiri gitu. Bahas Quran sambil ketawa-ketawa, bahas hadis sambil ketawa-ketawa. Kita kan tidak. Anda masuk dengan argumen terbaik Anda. Tagline daripada The Arena.
masuk bawa argumen terbaik Anda, kita diskusikan. Dan kita menghindar dari mencela, ya. Itu dilarang dalam syariat. Kita tidak boleh mencela. Maka kita jaga kata-kata kita dan dalam koridor dialog dan diskusi gitu. Janganlah mengajari kami mungkin. Insya Allah kami sudah ada syariat yang mengatur dan kami lakukan ini semata-mata karena itu tadi meluruskan yang hujatan, fitnahan dan seterusnya. Ya itu saya dari saya teman-teman, ada banyak di sini, ada Bang Kuhem Bancai dan yang lain-lain. Silakan dilanjut. Saya izin dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bang MNC saya tanggapin dulu. Bang MNC saya tanggapin dulu sebentar. Bang Ya, MNC. silakan Bang Henry, silakan. Iya ya. Nah, jadi gini Bang Juma sama Bang Alwan. Ya, maksud saya begini. Kalau berdiskusi itu kan ibaratnya kan kita kan sama-sama berintelektual. Kebetulan gini, kalau saya sih ini ada masukan ya, kalau kalian mau tertarik, kebetulan kan ada channelnya Pak Bom Bom. Kalau saya lihat nih Pak Bom Bom dia lebih lebih fokus mempelajari Alkitab. Mungkin kalian boleh 5 orang datang, nanti kan dari pihak Pak Bom Bom 5 orang. Nah, nanti kita berdiskusi secara secara Pernah lihat saya dibidat-bidatkan di channel Solata? Halo. Jadi maksud saya gini, dari pihak Muslim bisa 5 orang datang, nanti dari pihak channelnya Pak Bom Bom 5 orang, tapi nanti dengan catatan diskusinya yang beretika lah gitu kan. Kalian boleh bebas bertanya masalah Alkitab gitu loh. Jadi biar kita ini jangan saling hujat-menghujat, saling menghina. Kalau berdiskusi itu bagus untuk menambah ilmu gitu loh. Nanti orang-orang yang menonton pun kan banyak penambahan ilmu gitu loh kan. Bukan dalam arti untuk mencari siapa menang, siapa kalah, enggak. Jadi kalau nanti pihak Bang Juma bertanya beberapa ayat di Alkitab, nanti pihak dari Pak Bom Bom sama tim-timnya bisa menjelaskan gitu. Yang penting marilah kita berdiskusi secara beretika, bermoral gitu loh. Kita kan diajarkan kan untuk menghargai, saling mengasihi gitu. Itu aja sih saran saya kalau Bang Juma mau bersedia datang gitu kan. Kita terima dengan baik-baik kok. Saya juga senang. Jadi lebih lebih menarik gitu loh. Bang Juma kalau bisa kan bawa teman-temannya lah 5 orang gitu. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi Di episode 17 saya dibidat-bidatkan di sana di episode 17. Iya, Bang. Jadi itu sorry Omnivora. Kenapa Anda jadi ribut-ribut di sini? Nggak gini Bang, tadi kan Abang promosiin channel Bom Bom. Saya tahu kok channel itu. Nama saya juga di sana hancur, mereka tertawakan. Bahkan si Bom Bom itu katakan kepada saya, sampaikan ke Suma, biar dia bawa badi sampai 10, saya juga tidak takut. Nah itu kan sudah cerminan, kenapa harus larinya ke fisik? Kalau memang channel itu channel baik, kenapa harus ada bentrok fisik seperti itu? Apalagi kami satu daratan di sini. Mereka orang Sulawesi juga. Itu bahaya loh itu Bang. Nah, artinya bahwa ketika mereka menceritakan tentang Islam, kemudian kami menanggapi, dan tanggapan kami itu menyakiti hati mereka, itulah yang membuat mereka emosian. Buktinya, saudara saya Farhan waktu ke sana juga habis-habisan mereka itu dicaci maki habis di sana. Kemudian di sini ada saudara kita juga dari Kristen, Omnivora. Di sana juga dibidat-bidatkan, dihabis-habiskan. Lagi pula mereka itu menggunakan stream yang tidak menggunakan Zoom. Artinya kalau saya masuk, saya nggak boleh live. Andaikan Pak Bom Bom itu menggunakan Zoom, malam ini juga saya akan masuk kalau dia gunakan Zoom. Tapi karena dia menggunakan streamnya, pasti saya tidak bisa live. Kalau saya live, bahaya. Itu alasannya kenapa saya nggak mau masuk. Tapi kalau Pak Bom Bom dan tim menggunakan Zoom, saya akan datang. Tolong disampaikan itu. Kalau mereka menggunakan Zoom, insya Allah kami datang. Tapi tujuannya untuk berdebat, bukan untuk bawa badi, seperti yang dituduhkan dia. Sampai-sampai dia katakan, kalau 10 badi kau bawa, saya tidak takut. Oh jangan, kita tidak seperti itu di dalam ajaran agama Islam. Tidak perlu yang kayak begitu. Seperti itu, saudara Nabi Suk. Mungkin ada sahabat yang lain yang ingin menanggapi. Oke, aku lagi boleh?
Oh, ada Timothy. Lihat aja dia bawa motor boleh saya? itu. Halo. Yang ngomong tadi bawa badi Halo. siapa, Bang? Halo. Pak Bom. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Ini saudara saya Timothy. Saya duluan ya, Bro Timothy. Ya, dia bawa motor boleh itu, saya Bang. bicara? Silakan. Saya dari pengikut Yesus umat Kristen. Lanjut Pak Bro. Ya, Oke. sore adikku Saya sayang tidak Juma membahas ya. Timothy bawa motor atau tidak, tapi di sini saya meluruskan. Ya, saudara saya Timothy, salam. Saya pengikut Yesus juga umat Kristen. Begini, Juma, Ustadz Juma yang saya hormati ya. Apa fenomena yang terjadi sekarang dan umat Muslim itu terjadi perdebatan karena ini maaf Ustadz Juma, kitab suci Anda mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu Tuhan. Sedangkan di dalam iman kami orang Kristen, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Allah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu Tuhan, itu bertentangan sekali dengan iman kami. Sedangkan kami meyakini bahwa firman yang telah menjadi manusia itu adalah Allah. Jadi kita usah mencari perdebatan antara umat Muslim dan umat Kristen. Karena Al-Quran Anda mengatakan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Dan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan ada tiga. Jadi kita nggak usah lah. Itu Anda yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu Tuhan itu kafir. Itu jelas. Dari manapun, dari kapanpun, dari nol sampai sekarang pun kita tetap berdebat. Orang Muslim mengatakan Isa itu tidak disalibkan, melainkan orang yang disalibkan itu orang yang diserupakan. Tetapi iman kami mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi kita nggak usah mencari dalil. Kenapa kita berdebat? Karena Al-Quran Anda, kitab suci Anda mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu Tuhan. Sedang kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, sudah. Silakan tanggapi. Silakan. Baik. Oke, silakan Dalam Al-Quran Ustadz memang itu Juma yang saya hormati. Oke, silakan. Ya. Di Al-Quran diterangkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Betul. Sesungguhnya telah tertutuplah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, kenapa kemudian orang-orang Kristen ini marah ketika dikatakan mereka adalah kaum tertutup? Oke, Ustadz Juma. Di situ kita sudah menemukan jawabannya. Jadi nggak usah lah kita. Kenapa orang Kristen sering menyerang kita? Kenapa orang Kristen? Itu sudah Al-Quran Anda mengatakan hal tersebut. Jadi nggak usah lah. Oke bang. Apakah salah? Apakah terjadi salah pertikaian antara dua umat besar ini? Apakah salah ketika Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya telah tertutup orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam? Apakah Anda terbuka? Saya tidak mengatakan salah. Itu Al-Quran Anda, kitab suci Anda. Tetapi tidak salah kau jangan komentar. Terus kalau tidak salah, kenapa kau bantai? Saya tidak mempermasalahkannya Ustadz Juma. Itu Al-Quran Anda, kitab suci Anda. Tetapi yang kami yakini, firman Tuhan yang kami yakini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang kami yakini, firman yang telah menjadi manusia itu adalah Allah, Yesus itu sendiri. Silakan dengan iman Anda, saya dengan iman saya. Terus kenapa Anda protes? Oke, makanya. Oke, Anda mengatakan silahkan dengan iman kami. Kami menerima seperti Al-Quran mengatakan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi yang diperdebatkan di sini di mana, Ustadz Juma? Kalian bahas Al-Quran, kami bahas Alkitab kami. Jadi nggak usah. Kalau kita itu dia berbicara, siapa yang memulai pertikaian ini? Kitab suci kalian yang memulainya.
Kalau Jelaskan. kita bertanya, Al-Quran Baik, lebih baik, dulu baik. dari Mohon maaf Ini Bang tidak Damai kan, kondusif ini. Ini tidak kondusif, Bang. kan Dasar ini kan domba sudah belum kedai. mengajukan Udah, pertanyaannya. kalian nyerang melulu, kok nyerang satu-satu nggak berani. Izinkan saya Kondusif, menerangkan dulu. kondusif. Sorry Ya. teman-teman, saya potong dikit Bro Juma. Izinkan saya dengan Juma debat lagi bisa? Bentar, Nanti, sebentar nanti, Bang. nanti. Kita nanti gantian Bang, gantian. Tadi masuk nih belum Oke. ngomong. Kalau Anda mau Domba jam belum 8 kedai. sebentar malam gimana? Aku dari tadi Jam masuk 8. belum ada yang ngomong aku nih. Aduh. Ini sudah mau maghrib dan saya masih di kantor. Kalau Anda mau berdebat Ya. dengan saya Timothy, sebentar jam malam jam 8 gimana? Ya aduh terserah lah, saya ada waktu hari ini Juma. Kamu jangan lari lah, adikku. Teman-teman tolong Anda jadi saksi, sebentar malam jam 8 saya dengan Timothy. Sekarang, aduh masa saya sudah masuk ke Zoom loh sekarang saya. Ini sudah 3 jam, Tidak ini sudah seperti 3 Anda jam. loh, Di nggak sini berani sudah masuk hampir ke jam channel 6, Kristen. dan Saya saya udah masuk loh ke channelmu loh. saudara saya Timothy juga Ustadz Juma, kami akan saksikan Ustadz Juma. Kamu Oke, jam akan 8 ya. dikuliti oleh Timothy. Oke, Kamu dikuliti cuma silakan. bisa Layaknya kuat-kuat dikuliti membahas babi, Alkitab anjing, kami. ular yang sering kalian kuliti. Oke, Sekarang Juma, jangan jam 8 loh Juma, jangan lari Kalau kamu. memang orang yang memiliki kaidah Islam. Ya. Oke, saya jelaskan yang tadi. Nanda. Jangan di-mute lah. Di-mute dulu. Gini, di-mute Jangan dulu. di-mute dulu. Kok di-mute terus sih? Gini Bang. Ini PIC-nya nih. 8 malam adalah Sekarang jadwal Anda jangan lari belajar kamu sama Juma. saya. Halo. Oke, di-mute. Di-mute. Jangan lari kamu. Di-mute 8. Sekarang isi Aduh, Masih di-mute lucu orang dulu ini. kabur. Kan dia janji tanggal jam 8. Jam 8, Bung. Luruskan kamu, saya sekarang luruskan kamu yang tadi takut. dulu, yang saya luruskan. Aduh, Orang di-mute sholat, Bung. Orang sholat. Oke, bagus. Oke. Jadi gini, Bang Damai, ya, nama Anda bagus, Damai, tetapi Anda tidak menyadari kenapa Anda hari ini tersinggung dengan kata kafir. Padahal kata kafir itu artinya tertutup. Ya, kafir itu bahasa Arab, bahasa Quran. Tapi lagi-lagi dicopot Hei, oleh Ustadz Juma, gereja. kenapa saya tersinggung? Al-Quran yang mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa putra. Kenapa Anda tersinggung? Karena kata kafir itu diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dengan terjemahan yang tidak baik, yang tidak tepat pada tempatnya. Karena kalian itu kerjanya merampok istilah Islam. Ayo, Hei, saya Ustadz tanya sama Juma, Anda. jangan kalian Saya tanya sama Hei, Anda. domba berotak kedai. Hei, domba berotak kedai. Al-Quran kitab suci kamu yang mengatakan bahwa Hei, domba berotak kafirlah orang kedai. yang mengatakan Isa putra Maryam Domba adalah berotak Tuhan. kedai. Sedangkan Coba Domba berotak kedai. Tidak punya adab. Bapak Damai mengerti nggak definisi kafir? Bentar Bang, definisi kafir ngerti nggak? Ngerti nggak Bapak Damai ini definisi kafir? Saya ingin tahu. Kafir itu apa, Pak Damai? Ya, jelas Pak Damai. Definisi kafir. Kafir, coba. Nah inilah kalian bahlul dibodoh-bodohi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kata kafir itu adalah kata yang sangat indah. Kafir itu adalah orang yang tertutup terhadap ajaran Islam. Itu kafir. Jadi kalau kami mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam, tidak ada yang salah. Tertutuplah sesungguhnya orang-orang yang berkata, tertutuplah orang kepada Islam yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Tertutup terhadap ajaran Islam. Kenapa kemudian kata kafir itu menjadi buruk? Karena gereja menggunakan kata kafir untuk menerjemahkan kata bahlul, kata bodoh, kata jahil, kata tolol. Mereka ganti menjadi kata kafir. Sehingga jemaatnya yang tidak ada ilmu kayak Pak Damai menganggap kata kafir itu buruk. Jadi yang membuat kata kafir itu jelek, gereja, Lembaga Alkitab Indonesia. Padahal original teks kafir itu adalah predikat terhadap orang yang tidak mengimani Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Sekarang, apakah Anda mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan? Tidak. Apakah Anda memahami bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah? Tidak. Apakah Anda memahami bahwa Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah? Tidak. Berarti Anda kafir. Apa kafir itu? Orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Hei, Juma. Bang. Kalian Sebentar Bang, sebentar Pak. Pak Damai sebentar. Gimana? Pak Damai sebentar, Pak Damai. Pak Damai sebentar. Coba menurut Pak Damai sendiri definisi kafir itu apa? Oke, Dibuka. saya Ya, akan kafir itu- menjawab Bang. definisi kafir.
Oke, Ya. saya menjawab definisi kafir berdasarkan Kafir itu bahasa apa dulu? Hei, domba berotak keledai, entar lu. Kafir itu bahasa apa? Sebentar, saya akan menjawabnya berdasarkan Al-Quran. Saya tidak akan Kafir itu bahasa menjawab apa? berdasarkan Eh, kamus besar eh, bahasa domba Indonesia, otak keledai, tapi Bahlul. bahasa Al-Quran. Al-Quran sebentar, jangan potong dulu, jangan sepotong. Kalian gentleman. Iya, silakan. Anda Nah, jangan mute, saya di mute. kafir itu Ya, silakan Bang, silakan. Ustadz Tapi Juma, kamu ketika orang mengatakan menjawab jangan dipotong juga Bang ya. definisi kafir. Ya, silakan. Definisi kafir menjadi buruk itu karena Al-Quran itu sendiri. Al-Quran mengatakan Iya, kafir jelaskan apa adalah definisi orang kafir. yang mengatakan Isa yang putra Maryam itu Tuhan. tanya, Itu yang membuat makna kafir menjadi buruk itu kitab suci kalian sendiri Al-Quran. Jadi kita nggak usah lah mencari perdebatan itu. Domba berotak keledai, dasar domba berotak keledai. Bisa begitu. Definisi kafir kau enggak tahu. Kafir itu orang yang tidak Jelaskan definisi kafir itu apa, Pak Damai? Oke, kafir itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, kafir itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Bodoh, Bahlul, bukan itu artinya kafir orang tidak kenal Tuhan, bodoh. kami tidak kafir pernah tidak mengenal orang? Kafir ada di kitabmu. Kenapa bisa? Ustadz Juma, kami tidak pernah mengenal. Dari mana kata kami kafir tidak itu pernah. ada di dalam kitab Anda? Coba. Anda cinta damai kan? Kalau cinta Kafir. damai, kenapa ada kata kafir di dalam kitab Anda? Dari mana ambil kata kafir itu? Tapi karena dari tadi Anda memframing, menuduh kami yang mengutip-ngutip, memulai siapa yang pertikaian merangkum di kata antara umat kafir, Kristen dan lalu umat Islam. Tidak mendefinisikan? seperti Sebentar dulu, itu. Bang Zuma, Tapi sebentar kalau dulu. kita, Pak Damai, kita sebentar dulu Pak Damai. kitab suci Pak Damai, kalian, sebentar dulu. Al-Quran Pak sendiri yang Damai. mengatakan bahwa Pak Damai. kafir yang Pak mengatakan Damai. Isa putra Maryam itu Tuhan. Pak Itu Damai, jelas dengarin dulu. Kalau Anda Pak Damai. mencari Pak Damai. siapa yang memulai Pak Damai, dengarkan dulu Pak Damai. Ada ilmu. Kalian Pak yang Damai. usil terhadap kitab kami. Kenapa Enggak. kalian tersinggung dengan kata kafir Satu itu adanya dalam satu-satu kitab Bang kami? ya, Jangan satu-satu, satu-satu. Enggak, Pak Damai tadi ini, Pak Damai tadi, Pak Damai dengarkan dulu Pak Damai. Anda menuliskan kata kalau kafir. kita berbicara kebenaran, Pak Damai. Pak Damai tadi mengatakan Al-Quran bahwa kalian sendiri definisi mengatakan kafir itu orang mengatakan bahwa Isa putra Maryam Tuhan adalah Tuhan. Bahlul. Domba berotak keledai, Bahlul. Apa mau ngomong tentang kata kafir? Domba berotak keledai. Kau tahu lah arti kafir itu apa, definisinya Itu apa? gimana? Baru kau ngomong. Al-Quran kalian, kitab Bahlul, suci kalian. Iya, kitab suci kami, arti Pak kafir Damai, itu tahu enggak? Anda sendiri tidak mengerti tentang kata kafir. Tidak mengerti kata kafir. Kemudian Kafir kau diam dulu. Dengarkan orang ngerti. masalahnya Anda tidak mengerti kata kafir. Kalian ditipu Yesus oleh Kristus gereja, adalah firman yang telah menjadi lembaga Ustadz Duma, kami Indonesia. tidak pernah ditipu. Kami bisa membaca. Buktinya kamu marah kalau disebut Kami kafir. tidak pernah ditipu. Itu artinya kamu itu tertipu, bodoh. Kenapa kamu marah disebut kafir? Kenapa? Emang kamu Baik, tahu Kenapa kafir? saya Tahu artinya kafir? Tahu? marah? Karena Oke, Al-Quran Bang Damai. Anda yang mengatakan seperti itu, Saya sehingga tanya saya sama kamu dulu. Tahu nggak artinya kafir? Tahu bahwa nggak? Al-Quran kalian itu Bahlul, tidak benar saya tanya mengatakan sama bahwa kamu. Isa Tahu putra nggak Maryam apa itu arti kafir? Tahu nggak? bukan Apa Tuhan. arti kafir? Itu tanya sama bodoh. Ya Allah. Bang Damai, saya Bang Damai. makanya Coba di mute, si Damai itu di mute dulu, diturunkan ke bestek lu. mengatakan bahwa Samamu, tolong teman-teman, orang ini harus diterapi otaknya biar waras. Saya tanya samamu, ketika Al-Quran menerangkan laqad kafaral ladina qalu, orang-orang kafir itu adalah orang yang menutup diri terhadap ajaran Islam. Nah, sekarang saya tanya samamu, emang kafir itu apa? Mana dia? Hilang. Tadi sebelum dia masuk aman-aman aja room ini, tapi begitu dia masuk, ya inilah. Sekian kali lah teman-teman ini Nggak ada ya. ilmu. Itulah saya katakan bahwa salah itu sebenarnya lembaga Alkitab Indonesia. Harusnya lembaga ambigu Indonesia. Itu yang benar. Dia mencoba untuk menerjemahkan kata bahlul, kata bodoh, kata jahil dengan kata kafir. Bagaimana mungkin kemudian jemaatnya tidak emosi kayak kayak Damai tadi tuh. Marahlah dia disebut kafir karena menurut paradigma berpikir dia, oh ternyata kafir itu adalah jahil, bodoh, tolol. Padahal Aku agak tergelitik, Bang. Dia mengatakan kafir itu orang tidak bertuhan atau tidak mengenal Tuhan.
Makanya aku bilang ya, tidak salah aku tuh ngomong tuh domba-domba berotak keledai itu mereka ya, domba-domba berotak keledai. Memang tidak tahu apa-apa. Memang ditipu oleh lembaga Alkitab Indonesia itu terjemahan itu gitu. Ya, di Bible itu sendiri tidak ada Yesus dikatakan Tuhan tuh tidak ada, di teks aslinya itu tidak ada. Hanya dikatakan Tuhan, Lord, Tuhan, Lord. Tapi bangsatnya lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan jadi Tuhan. Nah mereka ini dibodohi memang. Ini orang-orang bodoh, bahlul tadi itu. Macam pakai nama damai, ya kan? Pakai nama siapa lagi, ulama su, ya kan? Nah maka itulah tadi, para ulama kita itu mengatakan, kalau agama diserahkan kepada akal-akal manusia itu, akal siapa mau dipakai? Coba kita tengok di Kristen. Akal siapa mau dipakai? Ya kan? Orang tidak pernah belajar pun, otodidak pun dipakai juga akalnya. Profesor, doktor yang betul-betul mendalami Bible ini tidak dipakai mereka. Ya kan gitu. Nah kita di Islam nih, itulah karena Allah menurunkan kitabnya, menurunkan para nabi untuk menjelaskan kitab ini. Makanya dalam Islam ini kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kalau mereka kan enggak. Kita dengar tapi bantah terus. Dia sama dia aja ribut itu. Tadi kan si nama damai itu kan bilang, Profesor